Karena aku pikir artis tuh kan pemain film bayarnya Gede. M dong. Masa pemain film 10 juta? Gak taunya 10 juta. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngacak, ngobrol ngacak. Gofar sama Disokin balik lagi di ngobrol ngacak. Kali ini bersama ahli horoskop dari negara Bhutan ya. Ada Babe Cabita. Apa kabar Babe Cabita? Baik Bang. Gimana Baik. horoskop sekarang nih, baik-baik aja? Sekarang lagi sepi nih Bang. Lagi sepi. Biasa kan banyak orang yang minta ramalan kan. Iya, iya. Sekarang karena ramalan kemarin turun anjlok. Ada kasus yang kemarin itu. Oh iya. Iya, jadi orderan ramalan juga sepi. Acara TV juga di-cut. Jadi masih tidak percaya. Padahal kita ramalannya ini ya kan ngasal. Iya benar-benar. Tai banget deh, apa namanya, pakai lagunya Phil Collins yang Planet Remaja lagi. Zaman dulu. Iya. Kan biasanya kan kalau Planet Remaja di Antv kan masih wow keren dulu ya. Masih wow keren. Terakhir tuh masih ada Planet Remaja horoskop zodiak. Itu kan kalau misalnya zaman itu mama-mama lagi masak di dapur, kalau pas lagi itu lari ke belakang. Iya. Bintang mama udah bintang dia kelewatan. Atau titip, tolong bacain dong ini. Tapi lu percaya horoskop pasti aslinya? Enggak lah, masa percaya? Enggak percaya. Enggak percaya lo? Enggak percaya. Gue juga enggak percaya sih. Enggak percaya, tapi kalau bagus percaya. Kalau jelek apaan nih? Tapi kalau horoskop kan rata-rata kalau misalnya karakter mungkin iya ya. Iya. Percaya nggak percaya, tapi kalau Gemini orangnya gini gitu kan. Karakter sih, lebih karakter, bukan ramalan percintaan, bukan gitu. Minggu ini apa bukan, gitu. tapi karakternya kalau Aries nih keras kepala gitu. Atau mungkin karena dikait-kaitkan aja mungkin ya. Iya, jadinya kali ya udah iya aja kali. Iya. Orang kan senang dengan sesuatu yang relate ya. Ketika ada sesuatu yang gue banget gitu kan, langsung percaya tuh. Iya. Jadi untuk menyebar sesuatu yang hoax, harus yang relate dulu sama orang. Harus relate dulu, baru masuk tipis-tipis tuh biar masuk. Lu kepikiran bikin horoskop gitu gimana? Gara-gara bingung pandemi gitu? Iya, gara-gara bingung pandemi. Di rumah aja. Terus konten sih, kan lebih ke konten kan. Konten apa ya? Ramalan kayaknya belum ada nih gitu. Orang kan percaya ramalan. Kayaknya kalau dibikin ramalan seneng nih. Apalagi sebagian orang tuh menganggap horoskop itu tuh sebagai dewanya dia gitu kan. Benar. Gue anaknya horoskop banget. Nyari pacar harus horoskop gitu kan. Benar, sesuai. Iya. Dan disitulah lu masuk. Masuk. Ini. Anjing. Ini green screen Ji? Hah? Green screen? Green screen. Lu ada green screen di rumah? Ada. Ya beli kain hijau aja kan, kain hijau doang kasih. Iya. Gitu. Nah, ini awalnya iseng-iseng. Nah, badan kamu kelihatan bugar terus. Padahal kamu jarang olahraga. Ini lu dubbing? Enggak. Cool. Keuangan. Jadi kamu tuh orang kan makin sebenarnya aku bukan ngeramal nih sebenarnya. Lebih ngebully orang sebenarnya. Semua yang aku gambarin di situ tuh udah miskin, boros lagi, goblok. Gak ada yang bagus ya? Gak ada yang bagus. Endingnya Endingnya pokoknya hidup kamu sebentar lagi tol. Orang seneng tuh, tawa semuanya. Udah. Nah nih, sange doang ya. Be, lu tuh gemulai banget kalau joget ya? Gemulai. Lu emang dulu suka joget dance gitu? Lu kan pernah bisa break dance kan? Iya, jadi dulu tuh aku pernah dulu tuh awal mulanya bisa dibilang suka entertain tuh karena dulu sering nampil kan. Nampilnya break dance. Zaman dulu tuh kan lagi in-innya break dance tuh. Iya. Lagi in-innya break dance, aku ikutan break dance di Medan. Itulah pertama kali masuk TV, seneng tuh. Dulu ada acara apa? Let's Dance Global TV. Oh, masuk lu cuy. Masuk. 4 kali aku masuk situ dulu. Oh iya? 4 kali masuk di Padang, di Medan. Terus yang Jakarta nggak lolos tapi sempat datang ke Jakarta. Oh. Itu pembawa acaranya Arie Untung, DJ Boim, gitu-gitu. Iya. Nah itu masuk tuh breakdance. Oh. Pokoknya pada era itu, nah musik aku nggak bisa soalnya. Iya.
main-main alat musik nggak bisa. Tapi pengen mentas nih. Tapi pengen mentas. Dulu kan SMA harus ada keahlian kan. Iya. Kalau nggak ada kan laki-laki standar pada umumnya gitu. Jadi nggak dipandang kan. Anak band nggak bisa. Aduh, anak band aku nggak bisa main gitar, nggak bisa apa gitu. Playboy enggak Playboy juga. enggak, muka pas-pasan juga kan. Anak basket nggak bisa, sesak nafas, apalah ya. Oh, ada break dance. SMA tahun berapa tuh? SMA 2004 ya. 2004. Lulusnya? SMA 2004. Lulus 2007. 2007. 2007. Oke. Gitu. Udah di break dance nih. Ikut break dance. Iya. In break dance ternyata bisa tuh. Iseng-iseng break dance terus karena mungkin di Medan masih masih dikit break dance. Nah, aku termasuk awal-awal ikut jadi lebih gampang naiknya kan kalau kita awal-awal kan. Karena semakin sedikit Semakin sedikit. semakin kelihatan. Iya. Padahal anak-anak baru masuk kan makin jago-jago tuh, udah boleh kependem tuh. Tapi dihargai karena termasuk awal-awal, itu enaknya. Wah, senior. Nah, kita gini aja orang udah gila. Udah. Ya jatuh. Udah begitu aja udah kayak wah ini senior nih. Awal-awal anak lama nih di Medan nih. Makanya sedikit banyaknya kan dulu kalau breakdance kan mau masuk Global TV pakai koreo. Jadi lama-lama udah biasa lah kalau dance kayak gitu. Ke bawah deh tuh. Di panggung stand up lu juga sempet dijadiin kan? materi. Iya kan? Jadiin materi. Pokoknya kalau stand up dicampur breakdance biar lebih menarik gitu lah pokoknya. Jadi memang lu tadi ngomongin soal pengen mentas segala macam kan, orang kan emang ditakdirkan untuk nampil banget nih gitu kan. Ngebadut lah ya. Ngebadut. Dan TV adalah tujuan utama lo saat itu ya. TV waktu itu pada saat breakdance. Karena puncak tertinggi breakdance tuh masuk les dance gitu. Jadi kalau kita masuk les dance itu udah pasti tim terbaik di kotanya. Gitu, misalnya Medan lawan Padang, Jakarta lawan Bandung, kayak gitu. Nah, waktu itu aku masuk tuh les dance, ya itu kebanggaan kan gitu. Kenal sama Ri Untung di situ? Kenal sama Ri Untung di situ pertama kali. Udah diceramain enggak? Oh, belum. Enggak. Kalau di situ masih diajak main bareng. Abis itu tuh merambahlah ke stand up. Berambah ke stand up. Ya mungkin semua orang tahu ya lu dari stand up tuh emang gak sengaja gitu kan. Gak sengaja. Ada I.O. Medan bikin acara. Lu salah satunya dipanggil gara-gara Twitter. Iya benar. Sama. Sebelum kita ngomongin soal stand up, kita ngomongin Twitter. Oke. Ya. Babe Cabita adalah salah satu akun kocak. Sebelum ada kocak gram atau wow ngakak. Atau apa kan juga gitu ya sekarang ya. Iya, pakai wow ya. Wow ngakak, wow ngakak. Iya, kocak gram. Ngakak banget. Ngakak gram. Nah, di Twitter tuh salah satunya adalah Babe Cabita. Dulu kita tidak mengenal yang namanya akun alter. Betul. Iya. Orang-orang menebak aja gitu kan, siapa ya kira-kira gitu kan, termasuk Pocong. Iya. Nah, salah satunya lu nih. Bener. 2000 berapa lu bikin Twitter? 2000 berapa? 9. Aku lupa ya 2000 berapa ya. Iya. Pastinya aku lupa. Tapi awal-awal lah ya. Awal-awal. Masih pakai Uber itu? Masih pakai Uber. Tapi kalau Uber itu kan kalau nggak salah iPhone ya, enggak ya? Sempat iPhone. Baru ya? BlackBerry bisa. Iya. Benar. Terus masih sedikit karakternya gitu. Masih sedikit karakternya. Terus biar beda dulu aku kan orang RT, aku diganti RW. Gitu-gitu. Masih gitu-gitu. Nah, dari Twitter lu udah banyak fans nih, B. Dulu waktu aku aktif Twitter itu 5.000-an. 5.000-an ya? Iya, 5.000 itu untuk di kota itu tuh. Dan tahun segitu. Itu gede banget. Itu udah funky. Iya. Itu udah funky tahun segitu tuh. Udah megang. Jarang, iya kan. Mas-mas pada umumnya kan, bukan siapa-siapa. Itu juga belum breakdance itu. Udah itu udah breakdance dong. Iya. Nah, tapi ada orang yang ngeh nggak? Wah ini nih orangnya nih. Yang ngeh tuh cuman teman-teman dekat. Teman-teman dekat. Ketika reveal gitu keluar lu, itu tahun kapan tuh? Oh ini pertama kali stand up. Oh. Jadi kenapa aku diajak stand up? Karena kan Babe Cabita nih di kota itu. Jadi kan wah ini kayaknya tweetnya nih lucu nih, galau-galau segala macam. Jadi orang penasaran nih.
oh Babe Cabita besok mau nampil stand up gitu. Jadi orang banyak yang nggak tahu tuh Babe Cabita itu gitu. Jadi datanglah nih untuk nonton lu. Nonton lah waktu itu dateng Iya. stand up. Banyak ekspektasi dong orang-orang iya, dong. banyak ekspektasi. Wah, Babe Cabita kayak gimana ya gitu. Padahal pas ketemu juga orang biasa aja, nggak ngapa-ngapain juga. Bukannya oh ini Babe ya, enggak, udah ini Babe Cabita. Ya udah, yuk naik gitu, nggak ada ngapa-ngapain juga. Tapi Be, nggak di mana ya. Iya. Waktu stand up awal-awal kan orang-orang Twitter kebanyakan ya. Sama kalau di ya paling orang-orang radio gitu kan. Iya. Nah di situ lu merasa pede nggak sih lu bisa ngelucu dengan selama ini kan tulisan gitu kan. Gue harus lucu secara lisan nih. Dulu aku waktu pertama kali stand up itu sebenarnya bukan stand up, Tapi membawakan tweet-tweet di Twitter. oh, Jadi naik dibacain tuh aja. dibacain aja. Nah ternyata secara nggak sengaja penulisan stand up juga begitu. Ya ada. Jadi ada patternnya ya. Iya, Nah. jadi kalau aku tuh dulu kan istilahnya one liner, pendek-pendek di Twitter. Iya. Di stand up juga ada. Iya. Nah, jadi waktu aku naik tuh kumpulan one liner. Dihajarin, gabungin. Sama aja dengan kumpulan Twitter gitu. Oh. Gitu. Jadi yang tak ngakak, tak punchline gitu. Nah, sama itu kasusnya kayak Muhardi Aco. Nah, Aco kan juga betul. seleb tweet tuh dulu dia. Iya. Dia tuh salah satu komik yang kalau misalnya stand up nggak pernah open mic. Nah, Dia nggak pernah ngetes materinya di panggung. Iya. Dia ngetes di Twitter. Kalau semakin banyak yang retweet atau ngakak berarti materi itu berhasil. Kayak gitu. Disitulah. Jadi kita ngumpulin nih mana nih yang paling banyak retweetnya nih, banyak orang ngakak dikumpulin, udah dibacain aja kayak gitu. Oke. Nah, ada event namanya Jack Fringe. Jack Fringe. Nah, Ya, benar. itu tuh lu masuk juga kan? Sebenarnya yang diundang Jack Fringe tuh Oji. Oji yang dokter. Dokter. Iya. Itu dia yang dari Medan pertama. Baru dia ngajak, aku ada show nih, show khusus Medan. Oh. Babe mau ikut nggak ke Jakarta? Apa Rasa Medan? Rasa Medan. Rasa Medan. Jadi opener. Ah. Waktu itu. Oke, aku bilang, ya udah akhirnya jadi opener tuh ke Jakarta pertama kali. Akhirnya disitulah baru ketemu sama komik-komik di Indonesia kayak gitu. Awal-awal itu di Jakarta pun kebanyakan sih yang gue tahu ya di apa sih komik cafe apa yang di Kemang. Iya, komedi cafe. Komedi ada. cafe, ya komedi cafe di Kemang. Tuh. Ada satu sosok namanya Ramon Papana gitu. Bener. Menurut Babe Cabita melihat sosok Ramon Papana gimana? Ramon Papana itu aku belum pernah kenal langsung ya. Cuman sosoknya memang sering dibicarakan lah. Ya. Jadi kalau Ramon Papana itu setahu aku dia itu kan dia punya acara program stand up komedi pertama. Namanya Open Mic di Metro TV waktu itu. Nah, terus setelah itu dia juga bikin buku tuh. Buku-buku tentang stand up. Kitab suci itu Kitab suci. Ya. Nah, yang dari anak-anak yang kedengarannya dia itu terlalu terlalu teoritis. Jadi dia nggak boleh jorok, tidak boleh sarkas. Komedi itu harus begini rumusnya dia. Jadi di luar itu dianggap komik yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Padahal pada waktu itu pertama kali stand up itu orang-orang tuh masih istilahnya kan kayak musik kan, ada yang rebel, ada yang indie, ada yang ini. Ada yang pop, ada yang pop. Ada sedih-sedih gitu. Iya. Waktu zaman-zaman sebelum penggerebekan akhir-akhir ini stand up tuh kan serem-serem tuh. Ada acara-acara di mana yang memang benar-benar acara Blue Night. Itu acara yang tentang agama dibecandain, terus ras dibecandain. Nah, dia tuh marah tuh itu. Nah, banyak anak stand up yang merasa Ramon Pamela ini terlalu kaku lah ibaratnya. Oke, gitu. Akhirnya jadi perbincangan tuh. Ditambah lagi kemarin dia kalau nggak salah menghak ciptakan open mic itu. Jadi setiap anak-anak stand up yang mau belajar stand up comedy di cafe dengan nama open mic itu mesti bayar. Kafenya dituntut, kalau nggak harus bayar gitu. Oh, nah menurut lu sah nggak sih untuk dihakikan gitu kan? Sebenarnya kalau nanya aku pasti nggak sah. Iya. Karena kan open mic itu di luar negeri juga begitu gitu. Itu salah satu memang acara stand up yang udah dari sononya, bukan karangan dia sendiri. Itu. Jadi itulah banyak peribut kemarin. Iya. Akhirnya beberapa sempat juga karena takut ya. Ada MLI kan? Iya. MLI sempat juga tuh mau bikin menghakikan apa gitu kalau nggak salah.
roasting atau apa Yang kayak jadi gitu. perdebatan juga. Perdebatan juga, tapi Iya. akhirnya setelah ngobrol dengan komunitas stand up, Hah? akhirnya MLI membatalkan itu. Oh nggak jadi? Nggak jadi akhirnya, Oh. karena kan sempat pada ribut tuh anak stand up. Akhirnya ngumpul tuh bareng Salah satu Viko. Viko, Iya. ada Boris juga. Iya, di Keras Twitter tuh juga. lumayan vokal ya Viko Lumayan ya. kok. Karena Viko kan keluaran dari MLI kan. Iya. Itu Oke. akhirnya sempat ribut-ribut, kumpul ketemu, akhirnya legowo damai itu. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Oh, roasting tuh nggak jadi. Nggak jadi. Alasan mereka tuh ingin menyelamatkan, jangan sampai kejadian kayak Ramon Papana. Bedanya kalau Ramon Papana kan kalau kita stand up pakai nama open mic bisa dituntut. Kalau ini nggak? Kalau ini nggak, bebas, ini buat anak stand up. Tapi memang kita yang menghakikan begitu. Oh, oke. Nah, Begitu. gue tahu Ramon Papana tuh ya dari dulu kan ini ya komedi cafe tahu, terus Iya. dia kan punya almarhum Ade Namnung, Bener. naungannya dia Iya. gitu kan yang pelawak-pelawak yang sering di TV gitu kan. Hmm. Kalau sekarang taunya sih ya dari Cing Abdel aja yang retweet. Cing Abdel tuh langganan retweet dia tuh cuy. Iya, Wah, mantap iya, nih iya. yang jawab. Iya. Ngefans juga kali Iya, ya. ngefans. jawab. Gue bingung yang nanya siapa nih? Jawab, ada jawab gitu kan. Iya. Cing Abdel tuh, Cing mantep Abdel. Cing Abdel nih. Nah kalau sesuatu tuh yang sudah di apa hakikan segala macam gitu kan. Ada perasaan bahwa komika tidak bebas lagi atau merasa bahwa ini menjadi sebuah komoditi, apa-apa duit gitu kan. Iya. Banyak yang bilang seperti itu, Mm-mm. termasuk ketika MLI yang tadi lu bilang gitu Iya. kan. Kalau lu melihat MLI itu gimana? Kalau aku ngelihat ML itu awal mulanya ML itu yang buat teman-teman teman-teman stand up. Ya. Tidak ada sekarang kan yang megang Patrick Effendi itu. Yang Cowboy Junior ya. Cowboy Junior juga. Sempat aku juga main film di filmnya dia sutradaranya. ML itu yang buat teman-teman buat lucu-lucuan di Twitter. Iya. Jadi kalau ada sekarang jok-jok sampah, dia ngucapkan jok Iya. sampah gitu. Nggak lucu gitu Nggak ya. lucu. Iya. Nah, ini jok tahun zaman Soekarno gitu-gitu atau nggak gitu. Nah, rame tuh viral kan di Twitter, di Instagram juga. Iya. Akhirnya si Patrick ini kan memang dia bisnis ya. Iya. Jago nih Jalan dia nih otaknya jalan nih. nih. Iya. Kayaknya dibikin manajemen oke nih. Akhirnya dibentuklah itu, di manajemenin lah sama dia, dibikin acara segala macam. Sampai akhirnya sekarang gede. Gitu. Nah, lu termasuk MLI awal-awal? Enggak Nggak diajak? diajak. Oh, oke. Viko awal ya? Viko awal-awal. Adriano itu. Colby. Adriano Colby, Muslim. Muslim. Iya. Si Joshua masuk ya? Joshua juga masuk. Joshua masuk. Sekarang tuh mereka siapa sih? Tinggal mereka aja. Sekarang Colby, tinggal Patrick Effendi, Coki. Muslim, terus Regen baru keluar kalau nggak salah. Kenapa baru keluar? Nggak tahu, dia ada manajemen baru kayaknya. Mereka ada manajemen bikin YouTube gitu. Oke. Terus apa lagi yang baru keluar ya? Ada beberapa. Abdur juga keluar. Abdur Dulu sempat keluar. masuk ya, dulu Oke. sempat masuk keluar kayak gitu. Kalau menurut lo ya sekarang lebih ke ini aja berarti ya, ke medium. ML itu termasuk medium yang ibarat Tapi kata tuh ML itu kreator. hebat lah. Iya benar. Ah, Sekarang orang tuh kalau misalnya nggak usah kan orang biasa ya, Iya. kayak TV atau PH. Sekarang kalau misalnya, Babe, nanti aku langsung hubungin ya ke MLI. Oh, aku nggak MLI gitu. Jadi sekarang tuh beberapa PH atau apa tuh kalau komik naungannya MLI. ibarat kata kalau jeans Levi's gitu. Iya. Kalau Jin apa sih Levi's gitu. Padahal Aqua, banyak. air mineral gitu ya. Oh, Babe nggak MLI? Enggak. Iya. Oh, kirain gitu. Oh. Jadi MLI itu jagonya tuh ya. Walaupun kita nggak termasuk di dalamnya, tapi Iya, memang dia suka ngelempar job gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga komik-komik yang job ke TV, Iya, tapi masuknya lewat MLI ngejualin kayak gitu. Kalau gue tuh biasanya gini, kalau penyiar radio tuh, Heeh. gimana tadi siaran di Prambors? Bukan Prambors. Mereka tahu itu radio Prambors. Iya benar. Kayak gitu, makanya taunya MLI. Iya. Tapi hebat loh ya. Hebat. Bisa Gokil. kayak gitu ya. Pokoknya komik MLI, orang mikirnya gitu. Dan ada omongan gak sih lu diajak atau gimana gitu enggak? MLI enggak. Enggak ada ya? Karena kan komik-komik kan kecil ruang Iya, lingkupnya. iya. Mereka tahu kalau aku dari dulu juga sendiri. Beberapa yang ngajak tuh paling kayak Panji bikin Hakops. bukan Hakop Ernest. Oh, oke. Panji baru bikin manajemen, bikin komik-komik juga kayak gitu, Hmm. macem-macem lah. Tapi kalau Lu enak sendiri nih. enak sendiri bang, Kenapa? gimana ya? Lu nggak suka diatur? Nggak suka lah.
Lu berarti tuh egois banget ya? Bukan egois banget. Jadi gini, dulu pernah ditawarin, tapi nggak usah aku sebutin lah. Iya. Manajemen salah satu komik juga. Yang aku nggak sukanya tuh begitu dimasuk kita ditentuin harga tuh. Sementara kita kan sebelum masuk manajemen udah ada harga kita sendiri. udah harga sendiri. Iya. Begitu masuk manajemen dia yang menilai kita gitu. Babe ini pantasnya misalnya di grade C, budgetnya sekian nih. Gitu. Jangan tinggi-tinggi jualnya, nanti lu nggak laku. Padahal kita sendiri aja bisa lebih tinggi jualnya. Oh, jadi dia menawarkan lebih rendah. Lebih rendah, karena dia kan ada beberapa komik tuh. Oke. Ada Siapa beberapa. aja? Wah, maksudnya. Untuk sadar. Nggak disebutin tapi komiknya disebutin. Akhirnya lo gak mau tuh. Iya, jadi dia tuh menganggap kalau kamu itu masuk sini, kita nih ada beberapa komik senior, komik atas tuh budgetnya segini. Berarti kalau Babe budgetnya di bawahnya dong. Bukan H-Corp bukan? Bukan. Kan nggak jawab bukan aja. Hihi kali kalau. Jadi gitu. Jadi wah aku kan ngerasa bisa jual lebih gede nih gitu. Akhirnya lu gak mau? Iya, mungkin mereka ada strategi sendiri kali. Bagi mereka kan kalau budget tuh jangan terlalu tinggi, pelan-pelan aja. Ntar kalau lu punya nama baru tekan gede gitu. Sekarang lu di sini nih posisinya. Karena kalau lu segini, komik-komik atasnya ntar nggak laku gitu. Oke. Ya, iya sih, dia tuh punya banyak talent dan takutnya harga yang lain keganggu sama harga lu mungkin ya. Bener, karena mungkin kan ada banyak komik senior yang budgetnya segitu. Sementara kan efek TV kan. Kemarin tuh waktu aku pertama kali stand up juara 1. Habis juara Suci 3. Habis ngalahin Viko ya. Bener. Padahal banyak yang jagoin Viko loh. Banyak, aku malah gak diperhitungkan dulu kan. Akhirnya babi cabitan. Iya. Lu tau gak sih, lu nanya kenapa menang? Kenapa? Enggak, kalau di final pada saat itu memang aku ngerasa lebih unggul jauh. Karena Viko tuh kalau gak salah dia ada sempat ngedrop atau lupa kali ya. Skip gitu ya? Skip gitu. Makanya banyak yang bilang dulu waktu aku final malah gak seru. Karena nggak berimbang gitu. Kalau nggak salah Viko tuh aku lupa masalahnya apa, dia kayaknya lupa kali skip. Kayak gitu. Ampas narkoba zaman dulu kali. Jadi lupa. Tadi apa ya? Sisa-sisa ya. Sisa-sisa gitu ya. Dan pada akhirnya lu menang nih. Akhirnya menang. Gara-gara lu merasa lebih unggul di final dibandingkan materinya Viko. Benar. Lu merasa nggak materi yang paling pecah saat itu apa tuh? Materi paling pecah waktu itu yang Panjat Pinang. Panjat Pinang? Iya. Kayak gimana tuh? Materi Panjat Pinang itu jadi banyak hal-hal lucu kan kalau misalnya lagi adegan Panjat Pinang. Terutama tuh yang orang yang di bawah. Orang yang di bawah tuh kan udah nahan berat, jarak pandangnya tuh deket. Orang sama orang gitu. Kadang-kadang kita lihat-lihatan nggak tahu mau ngapain tapi nahan gitu kan berat gitu. Kadang-kadang saking lamanya ada momen dimana kita jadi saling lihat-lihatan. Lama-lama bisa kebawa perasaan nih gitu. Di situ. Lu bawa materi itu. Bawa materi itu. Panjat Pinang, materi Panjat Pinang. Pak, dan nasib berubah dong semenjak itu dong? Nasib berubah. Alhamdulillah. Dari situlah. Kalau enggak ya mas-mas pada umumnya kan. Mas-mas Medan pada umumnya. Mas-mas pada umumnya. Yang Film punya pertama harapan. Komik 8. Wah itu pecah sih. Pecah. Nah di situ makanya begitu jebol stand up, kelang berapa bulan langsung main film tuh. Karir lu langsung das. Langsung dar dari situ. Tawaran kayak film gitu. banyak tuh. Banyak. Anjing film lu banyak banget tuh, Be. Ya dulu karena apa ya, bisa dibilang stripping film. Setahun pernah aku 5 apa 6 ya. Anjing 6 setahun film. Iya gitu. Ya selain oke mungkin kan, cuman harga kan murah. dulu kan kalau main film yang penting main film. Dulu aku pertama kali main film itu udah main film dibayar murah, bayarannya 10 juta. Kerjanya 2,5 bulan. Kerjanya 2,5 bulan nggak bisa ngambil job karena harus standby. 10 juta. Aku pikirnya dulu waktu pertama kali main film diajak, itu aku udah sampai meluk-meluk mama kan, ma juga diajak main film nih, gitu. Mama
kita pindah ke Jakarta ya. Iya. Aku ganti beli rumah. Karena aku pikir artis tuh kan pemain film bayarnya M dong. Masa pemain film 10 juta. Gak taunya 10 juta. Gak bisa nawar lagi kan. Abis itu lu bilang, Mama, kayaknya 100 film dulu deh. Baru beli rumah. 10 juta gak ada uang harian, gak ada uang apa kan. Iya. Dari situ belajar kan. Oh ternyata film ada uang transport ya. Kok aku selama ini gak ada uang transport ya. Gitu. Kalau sekarang nggak 10 juta dong. Sekarang gak 10 juta lagi. Iya. 15. Tetap naik tapi dikit. Dikit. Iya. Puluhan ada dong. Apaan? Di atas 50, di bawah 50 deh. Di Apa atas itu? 50. Film. Iya. Film Di mah bawah sekarang 50. udah lumayan. Kalau film sekarang udah lumayan. Di atas 50 atau di bawah 50? Ya di bawah 25 lah. Makin kecil. Tapi lu milih-milih gak sih, Be? Milih-milih gak sih kalau film? Film itu awalnya milih-milih. Iya. Awalnya sok keren. Biasa gitu kalau habis main film. Karena film pertama meledak. Jadi picky nih. Kalau habis film kedua, aduh ini Babe Cabita namanya hancur nih kalau main film ini nih. Kayak gitu. Lihatlah, kalau kata orang kan kalau main film lihat dulu PH-nya apa. Iya. Sutradaranya siapa. Iya. Aku juga lihat tuh PH-nya apa, sutradaranya apa. Kok nggak ada yang kenal ya gitu. Karena memang karena aku baru di dunia film, jadi nggak tahu sutradara bagus apa enggak kan. Ya udah akhirnya banyak yang zong tuh. Iya. Aku banyak main setelah itu banyak main film yang PH-nya PH baru. Iya. Sutradaranya sutradara sinetron. Iya. Yang kerjanya juga apa namanya? Nggak ada reading kayak gitu. Ya udah syuting tek aja. Syuting kayak sinetron kan nggak ada reading, nggak ada segala macam. Iya. Ya akhirnya juga kerjanya hasilnya juga jelek kayak gitu. Film paling zong menurut lu apa? Yang lu main? Film paling zong itu tuh film ketiga apa namanya ya? Caleg by Accident. Caleg by Accident. Bener-bener accident itu. Yang main siapa aja, Be? Aku, almarhum Jupe sama Agus Kuncoro. Agus Kuncoro. Iya. Oke. Kita bertiga tuh ceritanya jadi caleg. Mau maju kayak gitulah ceritanya. Kenapa zong? Promonya kah? Treatmentnya kah? Treatmentnya sih menurut Oke. aku. Karena itu PH baru pertama kali bikin film. Hmm. Dan aku lihat dia makainya itu juga krunya bukan kru film. Udah krunya bukan kru film, pertama kali bikin film, budgetnya juga kayaknya tipis. Oke. Jadi kita di lokasi juga banyak ngeluh tuh. Kalau orang bilang kualitasnya Astrada ya, asal terang ada. Iya. Asalnya jadi aja tuh. kayak gitu. Iya. Oh. Dari situ zong tuh, penontonnya juga berapa ya, di bawah 50.000 lah, dikit lah. Abis itu kapok nggak? Nggak dong. Semakin picky kah atau Enggak, biasa aja? Enggak kapok. Dulu tuh sempat ada mikir gini nih, aku jadi artis film aja lebih keren gitu kan. Iya, dibandingkan sinetron. Dibanding sinetron. Jadi setiap ada sinetron aku tolak-tolakin tuh. Sorry, kayaknya Babe belum ngambil sinetron. Iya. Kayaknya Babe nggak ke situ di arahnya. Karena gini dulu, karena dengar dari senior juga. Iya. Dulu adalah beberapa kalau ngobrol kan, Babe ini karir masih bagus di film. Jadi kalau lagi bagus-bagusnya jangan ambil sinetron dulu. Bisa turun nama nih. Ke-1 turun nama, kedua PH film itu katanya sedikit agak apa gitu. Gengsi. Iya, misalnya wah ini kebanyakan di sinetron mainnya Iya. gitu. Nggak mau Iya, akhirnya fokuslah ke film. Lama-lama film kan stripping tuh. 1 tahun 5, makin tahun makin dikit, lama-lama nggak ada. Keren sih keren, cuman nggak ada duitnya. Lama-lama gitu. Waduh, dari hal itu yang lu pelajari apa? Ternyata keren. Image yang penting kah atau duit nih? Apanya? Dari semua hal yang lu pelajari nih. Kalau picky milih film ya lu image lu keren gitu kan. Main di film yang bagus gitu. Nah, kalau aku belajar ngelihatnya dari Tora malah. Oke. Nah, aku lihat kayak Tora, kayak Pade Indro. Mereka tuh bisa, Agus Kuncoro. Mereka tuh aktor-aktor yang sering mondar-mandir sinetron film dan tetap laku-laku terus. Akhirnya aku berkesimpulan sebenarnya bukan karena kita sering main di sinetron, tapi balik lagi kualitasnya oke apa enggak. Gitu. Agus Kuncoro kan di sinetron sering banget. Sinetron dia stripping bertahun-tahun. Nanti dia akting itu bagus banget dia. Bagus. Agus Kuncoro aku tanya sama dia kan.
Bang kalau dari film bisa hidup nggak? Ya kalau lo mau banyak duitnya mah sinetron, kata dia gitu. Heeh. Kalau gua ya Be, dia bilang ke aku Iya. gitu. Kalau gua ya Be, kalau gua lagi nganggur, ada sinetron, Nah. gua ambil sinetron. Kalau gua nganggur, ambil film. Tapi kalau pas lagi ambil film tiba-tiba ada sinetron, gua tolak katanya. Jadi dia memang kalau lagi sinetron ambil aja. Gitu. Tapi memang kualitas dijaga tuh. Kualitas dijaga. Oke, iya sih. Dan ini bukan permasalahan gengsi atau tidaknya berarti ya? Iya. Gimana kitanya aja berarti Gimana Be? kitanya aja. Dan lu menerapkan itu dalam hidup lo? Iya. Jadi sekarang aku apapun mau sinetron, mau film, mau Web series. sketsa, mau series, total gitu Hmm. aja. Oke. Jadi aku kalau syuting nih nggak ada dalam hati aku begitu action, oh ini sinetron nih, ah biasa aja gitu. Jadi mau sinetron mau film sama, bener-bener serius. Bahkan sinetron pun aku reading karena udah kebiasaan main film. Minta skripnya nih. Minta skrip, aku Tapi nggak mau sinetron kalau nggak ada kadang-kadang kan skrip. skripnya baru jadi gitu. Iya bener. Kita tag-nya di scene 9 gitu. Iya. Tapi baru datang scene 12 gitu. Iya, Misalnya lengkap-lengkap gitu kan. Bener. Itu ribet tuh. Pertama kali gelagapan gitu. Iya, Pertama datang kan, udah baca nanti kita ambil sini nih ya. Iya. Pas udah tag, Beh, ini diganti permintaan sutradara kita gini langsung. Apalagi tuh sinetron. Misalnya nih, di episode sebelumnya ada satu scene, misalnya kayak kecebur kolam. Rating gitu. Itu diulang-ulang Itu mau besok. diadain lagi tuh. Bener. Kayak gitu. Suka Itu diganti dadakan tuh. kejadian aku waktu di terakhir kali main di sinetron tuh di RCTI. Apa sinetron apa? Ojo Lali. Ojo Lali. Oke. Iya. Di situ ratingnya tinggi kalau Babe jatuh. Jadi setiap episode aku ada adegan jatuh terus tuh. Bang, kalau nggak salah ini kemarin skripnya udah ada. Oh beda, kemarin kan jatuhnya di tanah. Nah ini di rawa-rawa gitu-gitu. Jadi dibanyak-banyakin aja. Kan tergantung rating. Iya sih, tapi mau gimana emang Mau gitu gimana? industri. Iya, Industri tapi kayak lama-lama gitu. jadi menikmati. Jadi lucu sendiri. Jadi bercandaan malah. Kan Oke. ada manajer aku tuh kan juga dia main tuh. Aku ajak tuh. Manajer aku ada yang botak tuh Cia. Dia aku ajak juga. Kebetulan di sinetron itu kurang talent. Talent bapak-bapak gitulah. Aku ajak aja dia. Mau nggak syuting aja. Dia kan sering main di Instagram lucu tuh. Iya. Aku ajak lah masuk casting. Nggak dites sih. Tapi ngelihat perawakannya suka. Akhirnya masuk tuh di situ. Di sinetron itu. Manajer lu ajak ya? Iya, manajer aku ajak. Jadi sekarang bercandaan. Sekarang kalau pada coba gimana kalau terkejut sinetron gitu. Kalau ketawa sinetron gimana? Jadi bercandaan. Nah, perbedaan acting sinetron sama TV sinetron sama film. Perbedaannya apa tuh? Kalau pengalaman aku, sinetron itu lebih suka yang ekspresif. Gitu. Kadang-kadang kita tuh kalau aku tuh suka kadang-kadang di retake tuh, cut gitu. Be, ini lu lebay aja nih ekspresinya, dilebay. Jadi istilahnya dilucu-lucuin lah. Gitu. Makanya kan kalau film tuh natural ya? Natural. Iya. Kalau di film tuh kalau bisa jangan terlihat seperti kita acting kan? Iya. Gitu. Dan itu lu lebih nyaman mana kalau milih dua? Sekarang dua-duanya nyaman. Karena lucu gitu. Saat kita kerja jadi sinetron tuh lucu. Jadi sering aku main-mainin sama teman gitu kan. Yeah. Coba jalan lucu gimana? Jalan lucu. Coba. Kalau skrip sinetron tuh ya. Babe memasuki area dengan berjalan kaki yang lucu. Iya. Itu ada di skrip tuh. Yang lucu itu gimana tuh? Kita harus bisa ini yang lucu gimana ya? Gitu jadi Babe minum dibikin lucu ya, ada tanda kurungnya. Itu sinetron. Minum bikin lucu. Bikin lucu tuh gimana? Masukin ke mata dulu. Ada. Iya standar gitu. Yang gitu-gitu receh-receh ratingnya bagus. Gitu. Dan lu menikmati akhirnya industri itu akhirnya deh. jadi lucu. Jadi kalau kita bebanin kan kita kerjanya nggak ikhlas kan. Ngapain kita kerja? Akhirnya jadi lucu. Tapi bener dari teorinya si Agus Kuncoro bahwa sinetron duitnya lebih oke. Bener. Jauh bener. Apalagi stripping. Bener. Kalau film nggak tahu, mungkin kalau sekelas Reza Rardian dia udah bisa duit banyak dari film. Oh iya. Kalau aku rasa main film tuh apa ya? Bukan banyak, tapi waktunya juga banyak yang disita. Kita nggak bisa ngambil job lain kalau film kan. Kalau film tuh kita harus fokus segala waktu dan jiwa di film. Mulai dari reading seminggu, abis itu nggak bisa kita ambil job di tengah-tengah.
Tapi kalau sinetron dibayar per bulannya kan bukannya cuma 10 episode doang gitu. 10 episode. 10 episode kan? 10 episode. Per 10 episode ya dibayar ya. Nah, kayak aku nih Ojo Lali nih. Udah setahun yang lalu stop. Iya. Masih sampai dapat sekarang nih. masih dapat. Jadi kayak tabungan gitu. Enak ya. Lumayan. Enak iya. ya. Apalagi lagi pandemi gitu. Bener. Dapat gaji. Bener di Iya. situ. Lumayan. Dan lebih cuan lagi kalau misalnya iklan ya. Iklan. Iya, kalau web series misalnya, gitu. Iya, benar. Itu lebih cuan tuh. Lebih cuan. Dari semua nih, sinetron, web series atau film, yang paling cuan yang mana? Yang jackpot banget dapat proyekan. Sinetron lah. Sinetron. Sinetron. Si Ojo Lali itu. Iya. Oh, berapa episode sih lu? Sekitar 60-an kalau. Oh anjing lumayan tuh. 60 apa 70 ya? Segituan lah. Kali 20 juta ya. Lumayan. Iya. Enak Masa tuh. 20 juta ada aja. 3 juta lah. Tapi benar. Jackpot. Jackpot ya. Iya. Jackpot. Kita harus minta gede di awal. Iya. Tapi ini gak sih pada akhirnya lu lebih memfilter untuk film berarti ya? Lebih memfilter Untuk film, main film. Iya benar. Iya. Iya. Film dikurangin deh. Bukan dikurangin sebenarnya. Milih-milih. Emang lagi nggak ada. Gak ada yang nawar. Tapi emang kemarin syutingan kan juga pas pandemi sepi banget ya? Sama sekali nggak ada. Iya. Film aku ada 2 yang mau tayang. Baru besok mau tayang tuh langsung PSBB tuh langsung. Aduh. Itu kemarin film aku mau keluar bersamaan dengan KKN tuh. KKN kan juga stop tuh. Iya. Nggak tahu nasibnya gimana tuh. Iya. Pas keluar nanti udah nggak heboh KKN kan. Iya. Nah film aku juga horor tuh bersamaan dengan KKN tuh. Besok beberapa hari mau tayang. PSBB langsung nggak boleh sih. Itu yang Desa Penari ya itu? Desa Penari. Iya. Bener. Iya, padahal waktunya kemarin. Waktunya kemarin. Iya, bener juga loh. Iya. Lagi heboh-hebohnya tuh Lagi kemarin. Kalau sekarang Kemarin. diiniin mah susah juga tuh. Sayang itu film tuh. Ada nggak film atau sinetron yang nggak bakal lu ambil? Gue nggak mau kalau perannya gini ya, gitu. Kemarin itu pernah aku nggak mau kalau film perannya tuh nggak pernah kepikiran sebenarnya mau ngambil peran apa. Iya. Cuman waktu itu Fajar Nugros itu pernah nawarin film Jakarta Undercover. Sama si Muammar MK. Iya. Sama Nikita Mirzani ya? Bukan Nikita Mirzani bukan ya? Bukan Nikita Mirzani. Iya. Film yang kedua itu ada yang pertama Jakarta Jakarta Undercover, ada yang di remake lagi kalau nggak salah. Yang kedua Jakarta Undercover. Terus Babe di sini cuman perannya 2 scene doang. Oh oke bang, tapi lu pasti suka perannya Beh katanya. Apaan? Udah lu pasti suka lah. Makanya ini kata telkonya gak usah gede-gede ya. Lu pasti suka apa adegannya? Ngewe. Wah, ini bukan masalah suka nggak suka nih. Kalaupun suka aku nggak suka direkam. Kalaupun suka aku nggak suka direkam. Aku aja nengok badan aku nggak pede, apalagi direkam. Ngewenya sama siapa dibilangin nih? Ngewenya sama peran utamanya, aku lupa lagi peran utamanya siapa itu. Ganindra Bimo bukan? Bukan. Oh bukan Ganindra Bimo ya. Bukan. Aduh siapa ya? Nggak tertarik lu tuh? Dia pemeran utamanya waktu itu. Jadi pemeran utamanya tuh ceritanya dia PSK lah. PSK yang kemana. Salah satunya melayani anak bos anggota DPR. Oke. Ini aku ceritanya anak bos anggota DPR yang suka ngewe. Oke. Tapi suka yang bertema. Tematik. Gitu. Misalnya gitu. penjara apa Iya, gitu ya? kalau itu aku tuh masih kecil diasuh sama pembantu. Iya. Pembantu aku tuh baik. Saking baiknya aku suka sama dia. Jadi temanya aku ngewe sama pembantu, harus pakai baju pembantu gitu, terus ngelayanin aku, pakein baju gitu-gitu. Terus aku bilang, aduh, kalau film gini, itu baru-baru main film tuh, langsung dapet tawaran gitu. Kaget dong lo. Iya, aduh, bukan apa-apa bang. Ini aku baru dapat restu orang tua di Dinten Entertain kan. Tiba-tiba Lihat anakku ini dulu kan orang tua sempet mau jadi apa stand up komedian gitu kan. Nah iya. ini baru dapat nih bang, kalau dapat adegan ngewe. Akhirnya terus aku mikir, aduh kalau adegan ngewe berpengaruh ke karir ke depan gak ya? Takutnya aku jadi bintang bokep panas nih, GR duluan. Padahal memang gak bakal mau dipakai-pakai lagi kan. Ya udah, akhirnya
Dia bilang waktu itu kalau nggak salah, ini bukan untuk film nasional, ini film untuk festival. Wah, festival keren dong. Masuk film festival. Ya udah boleh deh gitu. Akhirnya jadi tuh. Akhirnya jadi. Tadinya nggak mau itu. Peran-peran kayak gitu akhirnya nggak mau. Beneran ngewe tuh? Semi ngewe lah. Oh. Semi ngewe itu apa ya? Nggak pakai baju. Tapi pakai boxer loh. Akunnya pakai boxer. Ceweknya? Dianya ya celana dalam. Pakai celana dalam terus bajunya kebuka-buka, meluk-melukin. Pakai bra? Pakai nggak ya? Nggak lu perhatiin? Pakai bra, cuman udah memang buka-buka banget gitu. Iya, udah kebuka-buka ceritanya kan. Terus dia adegannya kan karaoke kan. Terus aku di mobil adegannya nih. Nah, itu baru tahu juga ternyata kalau bikin syuting bokep kayak gitu ya. Jadi kita di mobil, itu ruangan ditutup semua. Jadi yang di dalam itu cuman ada kameramen, orang lain nggak boleh ngeliat. Gitu. Jadi cuman ada satu kamera, semuanya ditutup, clear area, kita di dalam tuh adegan panas tuh. Ceweknya? Siapa ceweknya? Aduh, siapa ya ceweknya? Masa lu nggak tahu? Nggak tahu, karena waktu itu siapa ya ceweknya ya? Saat itu take berapa kali? Lumayan banyak bang. Lumayan banyak. Banyak retake ya? Banyak retake. Sempet 2 kali keluar juga. Dia tapi ceweknya tuh asik lah, maksudnya udah lu biasa aja, lu tegang aja, enggak lu, makanya jangan diremet. Soalnya ceweknya juga memang sengaja, bukan sengaja sih. Emang karena acting. Jadi ada adegan dia yang megang punya lu. Iya, ngeremes kayak gini gitu. Ngaceng enggak lu? Ya, masa digituin enggak. Itu panas loh, ruangannya keringet masa enggak ini. Ya adegan Titanic lah gimana. Yang bun-bun. Oh retake tuh ya? Retake, akhirnya keluar tuh filmnya. Wah ternyata ini buat film nasional. Iya, ternyata pas di adegan dikit doang. Oh karena banyak cutnya. Banyak enggak, mungkin karena untuk film kali ya, sensor ya. Jadi iya. dikit, adegannya tuh jadi bentar. Nggak kelihatan banget tuh? Nggak kelihatan, ya cuman ekspresi aku, ekspresi dia. Terus yang dia pakai CD bra doang tuh ya? Dia kan pakai ini loh, jarik-jarik kain gitu. Kain yang orang mau mandi-mandi yang bisa dibuka gitu. Jadi celana dalam gitu-gitu ya. Kelihatan lah. Kelihatan. Gitu. Ada latihannya dulu gak sih? Enggak? Latihan sih enggak. Cuman abis itu jadi sering. Jadi berlanjut tukeran WA. Kodenya gini, aku udah di mobil nih. Tadi tuh adegan bang katanya. Tapi kalau mau lanjut nanti kita nego kan. Anjing. Nah ketika apa namanya film itu keluar, keluarga lu nonton nggak? Nggak. Nonton. Karena film itu juga kebetulan sebentar juga sih kayaknya. Bioskop. Tapi Garindra Bimo tuh main. Iya. Dia main tuh. Itu jadi gay. Iya benar. Iya, apa namanya? Dia jadi gay. Kan gue datang kok ke filmnya kok. Ada Nikita juga kok. Ada Nikita, ada. Iya. Iya, Garindra Bimo jadi gay. Film Nugros kan? Iya. Iya, gue datang kok ke launchingnya tuh, premiernya. Nah, gue nge-MC. Iya, premiernya benar. Itu aku di situ jatuhnya apa ya? Kayak cameo lah. Cuman adegan gitu doang. Tapi kan film sekarang gitu ya, cameo tuh orang-orang yang apa gitu ya, stand up. Iya. Atau musisi atau artis mana, cameo tuh kebanyakan kayak gitu ya. Benar. Ya ibaratnya cameo tuh bisa dibilang ya buat lumayan lah nambah-nambah view gitu kan. Maka cameo kan sekarang ngeliat-ngeliat follower juga kan. Betul. Bener. Nah dari situ lu bilang kan lu milih-milih karena lu pengen baru dapat restu dari keluarga gitu kan. Dan keluarga tuh sempat ada penolakan berarti pertama ketika lu terjun ke stand up comedy nih. Penolakan sih enggak, cuman dibilangnya sering nanya-nanya lah, stand up comedy itu ada duitnya ya, kamu ngapain gitu-gitu. Mau jadi apa gitu? Ya karena pada saat aku stand up comedy itu kan kuliah belum selesai. Dan kuliah itu aku sempet tinggalin tuh, nggak masuk, bolos, jarang kuliah. Ada satu semester tuh masa dimana aku nggak pernah kuliah, kerjanya main-main, nongkrong, stand up, kayak gitu. Nah, apa namanya di Medan tuh ketika pertama kali lu udah masuk segala macam tuh gimana tuh di Medan tuh? Wah, babi cabita nih. Wah, luar biasa lah. Begitu aku pulang, semuanya tidak ada yang mengenal. Karena aku jebolnya Kompas TV. Kompas TV itu di Medan nggak masuk. Jadi percuma iya.
Pas Makanya pecahnya di Medan tuh pas apa? Film? komik 8. Komik 8. Iya. Baru tuh pada kenal lu di Medan tuh. Setelah perjuangan juga tuh kenalnya. Iya. Karena itu film pertama. Iya. Itu aku sampai minta sama PH-nya. Mbak, minta ini dong kalau ada brosur komik 8. Aku minta segini nih. Di Medan seluruh tempat-tempat nongkrong aku tempelin sendiri. Saking pengennya ditonton filmnya. Gokil. Karena itu film Serius, pertama. Itu film pertama. Di kampus-kampus, Iya, aku iya. panggil satpam, aku Hmm. bayar nih 100.000 nih, tolong bang tempelin ya bang ya. Aman bang, siap, katanya langsung ditempelin. Udah. Dua studio aku Iya. beli, Eh. 2 studio nih aku beli buat teman-teman keluarga. Jadi 2 studio nonton nobar, Lu yang bayarin? aku yang bayarin semuanya. Anjing. Jadi duit 10 juta habis tuh buat itu doang. Sewa video, sewa studio. Fee pemain. Free pemain abis, makanya untung banyak tuh PH tuh, untung banyak. Falcon. Falcon tuh untung banyak tuh. Ada 2 part deh kalau nggak salah ya. Itu yang menyebabkan pada saat itu ada musim dimana kalau film pasti ada komiknya. Oke. Karena komik tuh kan apa ya? Kalau bisa dibilang PH itu suka sama komik karena loyalnya tinggi gitu. Promo paling sering dateng, Iya. terus Instagram gak perhitungan lah segala Iya, macam. iya. Jadi PH suka. Karena kita kan orangnya apa ya? Karena Pol-polan gitu. pol-polan karena pengen ditonton gitu doang. Iya. Lama-lama mikir anjing enakan PH-nya. Bayar nawar minta total kan gitu. Tapi pecah sih itu komiknya, pecah sih. Gitu pecah. Semua orang tuh pada ngomongin gitu kan. Iya, Dan iya bener kata lo, jadinya ada tren di mana setiap film tuh harus ada komika. Iya. Rata-rata kayak gitu. Kalau lu melihat stand up comedy sekarang tuh gimana, Bet? Nah, stand up comedy sekarang nggak tahu ya. Kayaknya kalau aku rasa udah agak menurun tuh. Mungkin karena trennya sih. Trennya udah agak berkurang. Iya. Aku sering ngobrol apakah ini memang aku sendiri gitu. Tanya ke teman-teman seangkatan, tanya ke teman-teman komik, gimana stand up, masih banyak job nggak? Ada, tapi ya jarang gitu loh. Nggak sekencang dulu. Nggak sekencang dulu gitu. Aku mungkin berpikiran kali mungkin di TV-nya juga udah mulai turun. Itu sama terjadi waktu aku breakdance. Dulu waktu aku breakdance, kenapa bisa banyak job breakdance? Karena di TV-nya hidup. Let's Dance itu hidup tuh. Iya. Setelah Let's Dance nggak ada, Turun tuh. Lama-lama yang datang latihan mulai dikit. Dulu kalau setiap bulan, setiap tahun pasti ada klub baru yang jago-jago bikin klub. Karena ada goalsnya, pengen masuk TV, pengen masuk ke ini. Nah setelah TV-nya juga redup, ke acara-acara yang lainnya juga kurang tuh. Jadi jadinya. Balik lagi ke tren kali, Be. Iya mungkin ke tren kali. Kalau komika yang paling lucu menurut lu siapa di Indonesia? Kalau lu pasti nontonnya tuh ngakak banget. Kalau nontonnya ngakak, dulu aku Jui Purwoto dari Bogor. Iya. Itu salah satu kenapa aku bisa suka stand up gara-gara dia. Nonton Jui Purwoto. Nah, kenapa tuh lucunya, kenapa? Dari segi muka dia juga mendukung ya? Mendukung, mukanya kan keriting. Jui itu juga orangnya nyablak. Ngomongnya juga, materinya juga yang aku suka tuh ringan. Aku gak suka materi yang berat-berat. Kayak Panji gitu ya? Nah, Panji mengemas materi berat jadi receh. Nah, Panji juga keren. Itu skillnya dia tuh. Iya, skillnya dia. Dia yang diomongin berat, tapi nanti punchline-nya yang receh-receh. Iya. Kalau yang gak lucu, paling gak lucu siapa? Yang paling gak lucu siapa ya? Kalau ditanya paling gak lucu, banyak komik gak lucu juga sekarang. Kalau ditanya gak lucu juga banyak. Setiap komik kan pernah gak lucu. Pasti pernah. Semua ada titiknya gak lucu. Aku aja pernah gak lucu. Tapi ada yang gak lucu terus. Ada gak? Yang menurut lu anjing nih orang gak lucu sama sekali nih? Siapa ya gak lucu sama sekali ya? Banyak bang kalau gak lucu banyak. Ya pasti komik-komik yang gak terkenal lah. Yang pasti. Karena kalau udah terkenal gak mungkin gak lucu. Oh iya benar. Ada nilai jual di situ. Ada nilai jual gitu. Momen paling gak lucu lu di panggung apaan, Be? Momen paling gak lucu pernah tuh waktu stand up di Medan di klub. Di Medan di klub. Itu adegannya kayak gini nih. Orang lagi pada minum, mabok segala macam. Udah mabok tiba-tiba musik mati. Jeget.
kita siapkan penampilan terlucu yang bakal menghibur, naik dong. Set. Orang itu lagi spanning-spanningnya tuh, lagi tinggi-tinggi. Iya, Lagi pada gini-gini tiba-tiba musik mati tuh. iya. Itu asli garing. Malah abis aku itu masih untung lah lumayan. Iya. Abis aku naik, si Oji tadi yang naik, Iya. yang Yang dokter India itu? tadi itu dia hampir mau dilempar. Turun katanya. Musik. Nah, rata-rata kalau stand up bukan di acara stand up itu biasanya kemungkinan gagalnya sering. Misal di acara band juga. Iya. Di acara band misalnya bintang bandnya nih misalnya band A lah. Iya. Kita main di sebelum band A itu. Iya. Orang kan fokusnya datang mau nonton band, Iya. bukan nonton stand up. Selucu apapun orang pasti turun gitu. Makanya stand up gak bisa diselipin. Kecuali bikin acara stand up khusus yang datang pengen nonton stand up. Kayak Oke. gitu. Atau mungkin ya gestarnya adalah stand up-nya. Iya. Ah. Kalau gestarnya band, nah Susah tuh. kalau kayak gitu syaratnya kita harus menguasai bandnya ini nih biar enak. Ah. Jadi jatuhnya nge-MC kayak Iya, MC. iya, Nah, iya, itu iya. aman. Kalau kita tiba-tiba datang dengan keresahan kita sendiri, siapa nih orang? Kayak riset gitu ya. Iya, Iya, benar. iya. Sama si Abdur tuh. Waktu itu pernah ada kerjaan Mm. dari apa namanya Dunhill gitu kan, masih Abdur gitu. Dia riset nih. Jadi pas ketemu gue tuh udah ngomong velg. Nah, itu yang benar tuh. Mobil. Benar. Wih. Benar. Malik di esensial nih. Oke. Datang briefing sama Abdur juga. Mm. Kakak Gofar katanya, saya kesini tuh udah riset katanya. Wih, Oke. mantep lu, Mantap. tahu mobil gue segala macam. Iya. Ngomong mau sakrap sama si Malik. Vokalisnya kan sebelahnya dia. Iya. Halo kakak Malik, namanya Angga anjing. Kagak ada yang namanya Malik. Namanya Angga anjing. Halo Padahal kakak dari Malik. set. Padahal dari set. Kakak Malik. Namanya Angga. Malik gak ada yang namanya Malik. Angga Jawa, Wah, Ilman Iya, Nino iya. gitu kan. Gitu tuh. Wah, boleh. Jadi riset tuh yang penting ya. Riset penting. Kalau gathering kantor yang resmi-resmi gitu kan. Iya. Lu pernah mengisi? Bahkan sekarang sering. Bahkan sekarang sering. Sekarang tuh 2 tahun terakhir itu aku malah nggak pernah ngisi stand up yang acara kampus, acara sekolah. Ini gathering nih. Lebih enak gathering sebenarnya. Kenapa? Kalau aku nggak tahu ya, kalau enaknya kalau gathering bapak-bapak tuh jarang up to date. Bapak-bapak- bukan, maksudnya gini, materi stand up itu ketika Relate sama orang. bukan materi stand up itu ketika kita nampil direkam dimasukin YouTube udah basi Oke. gitu, Nggak bisa diulang tuh. nggak bisa diulang. Nah, makanya kalau kita, karena kita nggak bisa nggak bisa jagain penonton. Kalau kita main di acara kampus, kita bilang jangan ada yang rekam ya, pasti ada yang rekam dikit-dikit, Iya. masukin YouTube. Iya. Kalau itu udah ditonton orang, kita stand up besok lagi pakai materi yang sama, kemungkinan besar tuh pasti kayak Udah pernah nih. paling tidak tuh ketawanya nggak sepecah kemarin, Iya. karena udah viral di YouTube. Bapak-bapak jarang nonton stand up di YouTube. Jadi kalau kelebihannya selain aku males bikin materi, jadi kalau bapak-bapak nih bisa kita misalnya main di acara PLN misalnya, Iya. di aci kantor itu. Iya. Besok kita main di situ lagi dengan materi yang sama, mereka masih ketawa. Itu ya. Jadi enak ya. Iya. Jadi enak ya. Itulah makanya kayak Abdel, Iya. kayak Cak Lontong. Iya. Kalau kita lihat di YouTube materinya sama semua. Iya. Tapi di setiap tempat semuanya ketawa karena bapak-bapaknya beda. Dan bapak-bapak nonton ya langsung gitu. Kadang-kadang bapak-bapak juga nggak kenal kita kan. Iya, ini siapa nih? Ini siapa gitu. Iya. Nonton, wah lucu nih udah. Gitu. Jadi Jadi dia nggak beda, riset. Padahal kita udah berseliweran di YouTube. Eh, Cuman yang berseliweran materi-materi kantoran tuh. Jarang yang nonton. Kayak gitu. tapi apa namanya, dari semuanya tuh peran keluarga kan pasti kan nggak lepas dari karir lu dong. Gitu Iya. kan. Dan gue pengen mengucapkan turut berduka cita nih Iya. untuk nyokap ya. Baru Desember kemarin. Desember kemarin gitu kan. Udah apa namanya, tadi pas lu ngomong gitu kan, pas nyampe gitu, ada beberapa kejadian yang memang di luar dugaan gitu. Dan pada akhirnya sesuai protokol yang ada dimakamkan secara COVID gitu ya. COVID. Dan itu harus sepersetujuan keluarga dong berarti dong.
pertama kali kita masuk ke situ mau nggak mau tarikan tanda tangan gitu. Sakit udah lama tapi itu, B. Jadi orang tuaku itu punya riwayat gula yang memang saking parahnya udah kayak orang make kan, tiap hari nyuntik sendiri. Iya betul. Insulin. Dan udah tahu Iya, uratnya. dan dia iseng-iseng aja gitu, tiba-tiba lagi santai-santai tiba-tiba gini, udah kayak orang santai. Udah biasa banget. Udah biasa Iya, gitu, kita ngeliatnya serem. Iya. Nah dia tuh ada riwayat gula udah lama, jadi sampai suntik insulin. Terus yang namanya orang sakit gula parah itu biasa komplikasi ke paru, komplikasi ke ginjal. Karena dia sering minum obat, obatnya banyak kan, sekali ada 5 atau 6. Jadi ginjal udah rusak, paru udah rusak. Terakhir kena ke jantung. Jadi gula, paru, jantung, ginjal, udah serem-serem semua. Iya. Tahun lalu kalau nggak salah 2018 gitu, mama aku tuh pernah di ronsen parunya. Ternyata di situ ada pembengkakan jantung juga, terus parunya juga ada bercak putih. Itu tahun 2018-an lah. Ya. Terus kemarin, nah mama aku tuh baru aja aku bawa ke Jakarta. Sebelumnya di Medan. Jadi aku pindahin kalau bisa Desember 2019 udah pindah ke Jakarta lah. Karena dua-dua udah pensiun, mama bapak udah pensiun. Aku bawa ke Jakarta, aku sewain rumah. Baru masuk 2 minggu itu yang meninggal tuh. Nah, begitu nyampe di Jakarta, gak lama ngedrop, sakit katanya. Sakit karena setiap jantungnya berdebar, gitu. Jantungnya berdebar, terus dibawalah ke rumah sakit Siloam. Dibawa ke rumah sakit Siloam, terus di ronsen tuh. Hasilnya negatif, cuman mereka mencurigai COVID. Karena di parunya itu ada putih-putih, ada bercak putih, yang padahal di tahun 2018 itu sudah ada bercak itu nggak hilang gitu. Dan menurut pengalaman teman-teman, kalau orang tua tuh memang kalau di ronsen jarang ada yang bersih parunya. Iya, pasti begitu ya. Pasti begitu gitu, bukan karena COVID gitu. Jadi mereka mengindikasi lah ceritanya. Ini ada sepertinya ada menjurus ke COVID gitu. Nah untuk itu semua ini perlu dirujuk ke rumah sakit yang rekomendasi pemerintah, rekomendasi COVID. Karena kebetulan Siloam yang di sana itu tidak rekomendasi COVID, jadi harus dirujuk ke sana kayak gitu. Terus mereka merujuk suatu rumah sakit lah. Nah rumah sakit, pada saat itu mereka rujuk rumah sakit tidak ada yang buka karena udah full semuanya. Gitu. Lu berarti agak lumayan effort dari rumah sakitnya ya, Be? Iya. Terakhir dia mengusulkan ke salah satu rumah sakit rekanan dia. Rumah sakit rekanan dia itu swasta. Terus tapi dia ngasih tahu memang nih, kebetulan itu orang Medan yang ngasih taunya tuh. Dia bilang, "Beh, ini kalau rumah sakit swasta bukan rumah sakit rujukan COVID, ini agak mahal nih. Bisa jadi kemarin tuh kisarannya seminggu aja orang di situ bisa sampai 300-500 juta. Karena pribadi." Katanya gitu. Kalau yang rumah sakit rekomendasi pemerintah itu di mana-mana full. Terserah nih bokap mau dibawa di mana, mama mau dibawa kemana. Karena rumah sakit kita udah nggak bisa lagi nih, katanya gitu. Nah terus bingung. Ada temennya Tora juga tuh. Aku kenal dari Tora tuh, teman sepeda. Nah dia kerja di Kementerian Dalam Negeri. Nah aku minta tolong. Iya. Gitu. Minta tolong sama dia, Bang. Ada nggak Bang, minta tolong Bang, rumah sakit yang abang kenal nih bisa, soalnya mama udah parah nih gitu. Waktu itu dia sesak juga mama, tapi sebelum itu memang kalau paru dia sesak kalau kambuh. Jauh sebelum COVID memang sering sesak gitu. Akhirnya dapat di rumah sakit apa namanya lupa ya, ada di rumah sakit negeri lah pokoknya. Dapat nih satu, ntar lu bilang aja atas nama bapak ini. Tapi ini mohon maaf soalnya memang semua orang ngantri nih. Tapi gua usahain deh bisa, katanya gitu. Datanglah ke rumah sakit sana. Begitu masuk, aku bilang ini mama bukan COVID karena dia ada riwayat gula, ada penyakit segala macam. Nah peraturannya di sini Mas Babe, kalau misalnya masuk rumah sakit ini harus dites lagi. Dites lagi COVID apa enggak. Tapi ini kan udah ada dari Siloam, hasilnya negatif. Terus kita kemarin baru cek juga swab, hasilnya negatif. Oh enggak, harus dari sini rumah sakit peraturannya. Jadi mama harus dicek lagi.
Nah, sambil menunggu cek ini, mama diisolasi bersama orang-orang COVID. Itu. Terus aku bilang, ya kalau misalnya mama aku negatif, digabung sama orang COVID jadi positif sama aja kan Iya gitu. betul. Ujung-ujungnya positif Iya, gitu ya. ujung positif. Iya, Ya, iya. tapi memang begitu peraturannya. Ya gimana dong bilang. Nah, jadi tuh sempat galau tuh, sempat mau bawa orang tua ke rumah aja. Ada tuh kayak home care COVID, Iya. cari di internet, aku telepon. Bisa nggak rawat orang yang gejala COVID di rumah? Oh bisa, tapi kalau udah di atas 60 tahun kita nggak terima, yang muda-muda doang. Jadi mau nggak mau harus masuk rumah sakit itu. Akhirnya lu masuk deh rumah sakit itu. Masuk tanda tangan. Ya. Isi tanda tangannya tuh kalau misalnya meninggal secara COVID, dimakamkan secara COVID. Kalau meninggal tapi hasil belum keluar, tetap dimakamkan secara COVID. Sesuai protokol. Kita kan positive thinking dong. Masa orang tua meninggal nih, orang masih sehat kok kan. Nggak parah-parah, cuman sesak doang. Tapi masih ngomong masih lancar. Keluarnya berapa hari? Bilang. Keluarnya 5 hari. Wah kok lama? Kita kan kalau swab sehari juga keluar. Ya begitu, karena ini kan rumah sakit negeri, rumah sakit pemerintah. Jadi dia kolektif gitu. Kita kumpulin dulu 1 hari ini. Baru ke lab. Iya, udah dikumpul semua baru ke lab. Dari lab nanti hasilnya ke sini. Pokoknya 5 hari. Nah, kita positive thinking aja. Kalau kita bawa dari luar nggak bisa. Aku ada kenalan nih 1 hari, dia pakai APD langsung jadi 1 hari. Nggak bisa mas, peraturannya memang gitu. Kalau udah akhirnya Bismillah aja ya, ikutin aja deh gitu. Mudah-mudahan bertahan sampai 5 hari. Maksudnya ya gimana ceritanya lah. Nah, terus sama si Reja itu dibilang sama dia, Beh tenang Beh, alhamdulillah nih dapat kamar. Jadi bos lu spesial, nggak bakal gabung dengan orang-orang COVID. Nah di situ baru agak lega tuh. Tenang deh lo. Iya, ya udah deh masuk aja. Masuk. Setelah masuk 5 hari kan, di hari ketiga mama meninggal. Gitu. Hasilnya belum keluar. Dan hasil belum keluar karena hasil belum keluar sesuai protokol Sesuai protokol. Dimakamkan secara COVID. Begitu. Dari semuanya yang lu pelajari, agak ya semuanya kan pasti lagi gila-gilaan ya untuk cari rumah sakit, ribet gitu kan. Lu mengalami sebuah keribatan yang luar biasa yang lu ceritain tadi gitu kan. Iya. Iya. Awal mulanya tuh aku bisa dibilang gak takut gitu. Dengan isu corona segala macam, bukan isu ya, memang keadaan corona. Yeah. Aku sendiri termasuk yang lalai lah. Yang gak terlalu ini segala macam, karena ngerasa kayaknya corona nggak ada nih ya, nggak kedengeran gitu, karena memang kan sekarang berita juga udah mulai di stop gitu. Nah setelah ngurusin mama masuk rumah sakit, ternyata full di mana-mana, ternyata real gitu. Rumah sakit full. Dan waktu aku nganterin mama aku ke COVID itu, ke kuburan COVID itu, lalu lalang ambulan meninggal banyak yang minta ampun. Serius lu Ci? Mungkin 1 hari itu ada 30 orang kali yang meninggal. Yang dimakamkan secara COVID. Jadi saking banyaknya, ini mama aku aja diantar pakai ambulan, itu ambulannya isinya 3 mayat. Oke. Jadi ditumpuk gitu petinya, ditumpuk 3 mayat, dikerok tuh pakai alat berat, masukin, tutup. Itu nggak berhenti tuh, sampai aku pulang tuh masih masuk terus ambulan 3 mayat. Itu di mana Be? Di pekuburan Tegal Alur, di dekat bandara. Oke. Dekat Tangerang. Di situ semua tuh. Di situ. Seminggu kemudian aku balik ke situ, itu lahan tadinya kosong udah full. Gokil. Itu emang benar-benar waduh. Akhirnya lo merasakan ini corona nih. Beneran ada corona. Depan mata gue dan gue mengalami. Iya, maksudnya kalau orang meninggal setiap tahun ada lah, setiap hari ada kan orang meninggal. Tapi kalau setiap hari bisa sampai berturut-turut gitu, waduh, gokil emang. Dari situ apa nih Be? Maksudnya ada perubahan kah dari diri lu setelah nyokap pergi gitu kan? Atau jadi sebelum mama aku meninggal, itu aku ada job di Medan. Jadi begitu aku balik ke Jakarta, besoknya mama meninggal. Nah, biasa kalau aku balik ke Medan, itu aku suka party kan, sama teman-teman semua. Karena temannya semua di situ di Medan. Party lah tuh, habis party habisan. Ajar lah udah pas party. Pulang ke Jakarta itu masih antara sadar nggak sadar, masih mabuk parah kan.
Dapatlah kabar mama meninggal, mama sakit tuh, ngedrop masuk rumah sakit. Aku nganterin mama aku masuk rumah sakit aja, diam-diam aku berobat. Berobat apa cuy? Nggak tenang nih, jadi masih apa ya? Masih ke bawah partinya nih. Ke bawah party. Ya efek-efek party Efek-efek masih ada party nih. masih ada. Tapi aku diam-diam gitu. Nggak bilang sama keluarga? Nggak bilang lah, takut lu ngapain nih. Iya. Ya udah kan, diam-diam berobat juga. Sampai aku bilang, dok, aduh saya karena udah habis party terus dengar kabarnya bokap ngedrop, sampai aku minta dok ada nggak obat penenang dok, saya nggak bisa tidur nih. Saya pokoknya gelisah terus nih katanya. Ya udah dikasih tuh obat, sampai dikasih obat tuh sama dokter tuh. Nah, nggak lama masih mabok segala macem. Itulah dengar ngurus-ngurus. Jadi aku tuh sampai nggak tidur 2 hari tuh. Oke. Gara-gara ngurusin bolak-balik masuk rumah sakit, administrasi segala macam nggak 2 tidur. hari cuy ya? 2 hari. Kemarin baru mabok parah. 2 hari lagi. Waduh itu memang kena matahari pedas banget tuh mata. Waduh pak. Itulah zombie yang dibilang orang zombie, itulah dia dibilang zombie. Nyokap yang keadaannya seperti itu gitu kan. Bener. Lu gelisah parah. Gelisah parah, nggak bisa tidur. Berobat akhirnya nih. Iya. Abis berobat lu lebih tenang gak? Enggak juga. Nggak ngaruh. Jadi kalau kata orang obat penenang biar bisa tidur nggak ada apa, nggak ngaruh, sama sekali nggak ngaruh. Itu pertama kalinya aku minum obat penenang. Kata orang kan, oh obat penenang enak nih be, segala macem kan gitu. Obat penenang minta resep. Chill, gitu. Iya, cobain. Memang bener-bener gak ada efeknya. Karena pikirannya memang ngalahin itu semua kan. Udahlah. Terus orang tua meninggal. Jebret, makin drop tuh. Nah, di rumah sakit? Di rumah sakit. Nah, entah tanda-tanda entah enggak, sebelum meninggal, sebelum aku ke Medan, itu mama tuh pernah bilang gini, kamu nih selama mama di Jakarta nggak pernah ngeliat kamu sholat kayaknya. Iya mah tenang, kalau sholat tuh kan panggilan gitu, gak bisa disuruh. Kalau lagi datang, kalau enggak jangan disuruh. Gimana kamu sholat, harus dipaksa dong, kata mama gitu. Nanti kalau misalnya mama meninggal, siapa yang nyolatin kamu nggak pernah sholat gini, katanya. Ngomong gitu tuh? Iya, kelewat gitu aja, nggak dipikirin. Dia kan biasa lah. Orang tua. Iya, ya udah gitu doang. Sebelum ke Medan dia ngomong gitu. Nah, pas balik, pas orang tua meninggal, kakakku bilang, mama kemarin kayaknya ada pesen kalau punya papa kamu imam, katanya gitu. Terus bapak aku juga, kamu nanti imam nih, mama meninggal sekarang, cepetan, katanya. Ini mama meninggal malam, kita sekarang ke rumah sakit, kamu imam siap-siap langsung pakai sarung berwudu, karena di sana susah berwudu. Waduh, ini dalam keadaan mabuk, dalam keadaan apa? Jadi imam lagi. Jadi imam gimana? Mabuknya sih udah hilang lah, sisa-sisanya kan. Iya. Waduh, gimana nih jadi imam? Ngomong sama orang tua takut. Gak mungkin dong. Aku bilang lah, apa aja lah imam. Kalau imam tuh kan harus yang lebih tua. Harus lebih tua. Ayat-ayatnya harus benar tuh. Nanti kalau salah-salah, justru anak lebih afdol, katanya gitu. Aduh, nggak hafal doa-doanya. Pakai bahasa Indonesia, katanya. Niat pakai bahasa Indonesia, kamu mama terakhir kali meninggal masa nggak diimamin, katanya gitu. Aduh, gimana nih pening aku. Bingung. Akhirnya telepon. Kemarin aku tuh sebelum ke sana sempat si Alfandi itu bikin acara Bakers Dakwah. Ya, Alfi. Iya, Alfi. Iya. Diundang acara Bakers Dakwah. Nah, ngobrol. Nih kan dia kan kalau ngomong kan ngobrol-ngobrol agama kan. Nah, terus yang kepikir aku dia, oh ini Ustadz nih kawan nih. Siapa lagi Ustadz bisa telepon dong. Telepon tengah malam tuh lah, jam berapa mau nyolatin. Vi, kenapa tumben nelpon? Aduh, mama aku meninggal. Innalillahi, kata. Terus kenapa? Aku disuruh sholatin nih. Di mana ya? Keterima nggak ya sholatnya? Daripada nggak keterima, aku pura-pura jadi imam yang kita nggak keterima, aku bilang gitu. Kan nggak afdol, masa aku nyolatin dalam keadaan kayak gitu, bilang gitu kan. Aduh, lu masih mabuk nggak? Masih berat nggak? Udah sadar, udah bisa ngomong belum? Kalau lu lagi mabuk, nggak sah. Karena kan pikiran lu masih, enggak, aku normal nih, udah ngerti kok, aku udah sadar gitu. Maksudnya bisa fokus gitu. Waduh, gimana ya? Bentar deh, katanya. Matiin lah dia. Nggak ditelepon tuh lama. Akhirnya ditelepon. Bem, bismillah aja deh, katanya. Lu sekarang di mana nih? Ini Pi, aku bilang, ini udah di dekat jenazah nih, udah mau sholat nih.
Gimana ya Pi ya? Aku bilang aja lah aku nggak bisa jadi imam ya katanya. Janganlah, itu kan permintaan orang tua terakhir. Masa lu tega? Itu udah wasiat katanya. Udah gini aja, bismillah aja. Lu sekarang sholat taubat dulu katanya gitu. Sholat taubat dulu, baru lu sholatin jenazah, mudah-mudahan diterima. Kata dia gitu. Ya udahlah akhirnya, iya bisa ya, iya tapi sholat taubat dulu lah, biar lu taubat dulu, jadi lu udah bersih dulu nih, baru lu imam. Kalau sekarang lu hancur katanya. Oh iya ya, iya. Pas mau dimajuin jadi imam, aku bilang, Pak bentar lah, apa? Ke bawah bentar, ini udah mau dibawa jenazahnya, sholat dulu. Enggak, ke bawah bentar, sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Aku bilang. Kata bokap, pertanyaan timbul dong. Anak gue kenapa? Kenapa sholat taubat? Orang sholat aja kok harus sholat taubat dulu. Bilang, enggak, ini kemarin lagi mabok. Akhirnya gue bilang aja semua sekalian. Terus bapak aku tuh kan bangsa orangnya. Jadi keluarga aku ini keluarga agama. Jadi keluarga aku di Medan banyak yang kerja di departemen agama. Banyak yang guru-guru. Pokoknya alim-alim lah. Agama pokoknya. Agama. Gak tahu mereka party tuh, gak tahu apa segala macam. Aku bahkan bawa botol minuman keras saja. Gak tahu. Saking dia benar-benar gak taunya, bukan karena ini. Padahal kalau tahu dia marah gitu. Jadi memang rokok enggak, minum enggak, segala macam enggak. Memang enggak tahu gitu-gitu. Makanya kalau banyak kan kalau orang nakal-nakal sama sepupu, sama aku nggak ada teman nakalnya sama sepupu, karena sepupunya baik semua. Saking religius ya keluarga lu ya. Bandel sendiri, makanya nggak pernah. Kadang-kadang keluarga ini siapa? Oh sepupu ya ternyata gitu. Remaja masjid semua. Nah akhirnya gimana tuh? Lu sholat tobat akhirnya? Sholat tobat, terdiam lah. Kakak aku semua terkejut lah kan, karena dengar kata mabok tuh bagi mereka tuh udah ngeri kali tuh. Itu sholat tobat tuh gimana sih maksudnya? Jadi sholat tobat 2 rakaat. Niatnya tuh memang kita bertobat nggak ngelakuin itu lagi supaya ceritanya supaya ini bersih lah gitu. Akhirnya sholat tobat, lu baru sholat jadi imam. Jadi imam. Tapi bapakku hari itu nggak komen sama sekali. Kakak cuman ngapain? Nggak, kemarin kenapa rupanya? Mabuk kemarin parah nih, nggak bisa nih, harus sholat tobat dulu. Terus dia diam aja. Udah cepat sana. Habis itu gak dibahas lagi. Ketika jadi imam tuh udah lah ya, berjalan sesuai rencana gitu ya, lancar gitu ya. Lancar. Oke. Dan lu nelfon Alfi lagi ya? Apa? Nelfon Alfi lagi abis itu? Iya, aku kabarin aja dia. Makasih Pi segala macam. Aku udah kemarin sholat tobat. Oh syukurlah segala macam. Udah, habis itu udah kelar. Alfi tuh memang gue tuh pernah sekolah sama dia. Iya, waktu sebelum dia jadi hijrah gitu. Iya. Emang orang baik banget, baik banget. Iya. Sampai sekarang tuh baik banget ya. Dan iya. Tapi kocak sih, maksudnya kocak. lu nggak tahu siapa lagi di telepon, akhirnya telepon Alfi dan lu sholat kepikiran tobat juga. Kenapa dia gitu loh. Karena kemarin baru ketemu dia dan kemarin dia perawakannya ustadz kan. Waktu aku ketemu dia tuh pakai peci, pakai jubah, betul. Yang biker dakwah itu ya. Iya, bikers dakwah. Siapa lagi ustadz yang bisa diajak ngobrol? Aku pikirkan, aduh siapa nih aku telepon nih, nggak mungkin yang lain-lain. Gitu. Turut berduka buat nyokap ya. Iya, benar. Semoga berada di tempat yang lebih baik. Benar. Sekut. Iya, mantap. Alfi, sekut Alfi. Tapi ini Babi Cabita nih penuh dengan cerita-cerita menarik nih ya. Dan termasuk di hidupnya gitu ya. Konten-kontennya juga banyak cerita yang menarik. Salah satunya konten yang pernah mendapatkan komentar dari artis Korea. Wah. Siwon. Gila, ini yang lu pas-pasin muka kan? Iya, ini yang pas-pasin muka nih. Coba kita lihat deh. Ini kepikiran bikin gini tuh gimana awalnya? Awalnya lihat di Twitter. Di Twitter ada bule tuh kayak gitu. Kayaknya asik nih bikin aja iseng-iseng. Pas dibikin, diupload. Pas ngelihat handphone kok banyak masuk tuh kan. Banyak masuk notifikasi rupanya. Tuh. Iya, rupanya di repost 9G. Dari situ lumayan tuh naiknya tuh. Berapa kemarin ya? Ratusan ribu kayaknya naik. Instagram lo? Instagram. Gokil. Berarti kalau bikin konten nih lu bikin-bikin aja kan? Bikin-bikin aja. Nggak ngarepin apa-apa gitu? Nggak ada, bikin-bikin aja lah. Berarti salah satu momen terpecah nih ya tadi ya? Itu momen terpecah. Gokil. Tapi emang bentukannya tuh udah humor gitu kan?
Lu Soleh ya Purwoto siapa? Jui Purwoto. Jui Purwoto. Salah satu orang yang dianugerahi diam aja lucu. Iya. Termasuk Soleh tuh. Dia tuh diam aja lucu. Perawakan muka, bentuk Iya, mukanya iya, ya. iya. Itu gift tau. Gift ya. Dan Babe Cabita juga kayak gitu. Nah, ada satu hal yang menarik dari semua cerita lu adalah soal mobil. Gitu kan. Mobil Katana yang dimodif jadi Jimny. Iya, diganti grill itu. Diganti grillnya JB17 ya? JA71. J71 kok 17 ya. Iya. Terus apa namanya? Ada kenangan bahwa bokap dulu pernah punya Katana. Bener. Oh. Mobil kedua. Iya. Katana. Gitu. Jadi lu beli Katana nih. Bener. Beli di mana lu? Belinya sama Ayong. Ada salah satu bengkel juga udah terkenal juga. Beli di dia berapa ya? 65 juta. 65 juta. Tahun 2006. Bagus tuh kondisi. Bagus. Okay. 2006. Tahun terakhir tuh Last Edition. Kenapa lu jadiin Jimny? Yang itu tetep tuh. Yang itu. Jadi aku kan Katana beli 2 tuh. Oh, lu beli 2. Beli 2. Satu tetap Katana. Satu tetap Katana. Satu lagi modif Jimny. Satu tetap Katana untuk mengenang masa lalu. Iya. Ya. Nah, kalau kita beli Katana, tantangannya tuh ngelihat teman-teman ikut off-road. Wah, masa 4x2. 4x2. Sementara kan kita yang satu ini dibikin klimis tuh. Dibikin retro, dibikin keren. Cuman buat jalan-jalan ke mall. Kalau dibikin off-road sayang. Akhirnya panas juga nih ngelihat updatean off-road. Akhirnya beli satu lagi yang khusus memang buat dihancurin gitu. Gardan diganti dong? Ganti. Jadi 4x4 semua? Ganti 4x4. 3 pasang roll bar, memang bener-bener serius. Di bengkel mana ya, Yang sekarang ngerubah garden itu? Di BJM. Lu puas hasilnya? Hah? Kok aku deg-degan jadi. Lu tanya lu puas gak dengan convert jadi 4x4? Puas gak? Hasilnya? Iya. Hasilnya itu waktu di situ tuh nggak puas. Nggak puasnya karena mogok terus. Iya. Kan kemarin aku sempat bikin video kan. Iya. Bener. Swap engine gak sih? Enggak. Tapi akhirnya mau swap engine di bengkel yang kedua ini. Yang kedua tuh apa? Exitos. Iya, itu di mana? Di dekat rumah. Oh. Iya. Itu bengkelnya JJ juga. JJ Logi. Dia yang rekomendasiin. Betul. JJ juga punya tempat nongkrong di Cirende juga tuh. Oh iya. Yang coating-coating itu ada. Oh iya, dia baru buka juga tuh bikin coating mobil. Benar. Kalau lu pernah bikin konten sama si JJ juga kan? Benar. Iya. Situlah ketemu sama JJ, barulah ngobrol, barulah diajak ke bengkel Exitos. Udah lagi dikerjain atau udah? Ini lagi dikerjain. Oh. Benar. Ya rekomendasi dari JJ 4x4 ya udahlah ya. Iya. Emang udah suhunya kan. Iya, dia emang berkecimpung di situ gitu. Jadi memang kalau orang bilang kalau kita baru masuk ke hobi baru tuh memang harus boncos dulu. Jadi boncos pertama, nah ini baru ketemu, barulah masuk ke bengkel Exitos. Yang klimis dulu deh. Recaro ganti. Jadi Recaro gitu. Jadi Recaro. Setir Nardi. Grill semua jadi JF71. Jepang semua. Pokoknya JDM ya. JDM semua. JDM diklimisin semua tuh. Klimisin semua. Oke. Dan dari semuanya modifikasi yang lu lakuin, total habis berapa? Total yang klimis dulu deh. 110-an. Belum sama mobil? Belum. Kalau yang satu lagi yang buat ancur-ancuran? Buat ancur-ancuran itu udah habis berapa sampai sekarang? Bahannya 27 juta. Totalnya aku keluar duit tuh 195 apa hampir 200 lah. Hampir 200. Gokil. Kalau digabung udah bisa beli Jimny yang baru. Padahal aku niat beli mobil yang murah-murah. Kalau beli mobil Jimny kan kemahalan. Ternyata setelah di total habis juga. 380 Jimny sekarang harganya 450, 460 gitu kan. Mahal. Terus kayak aduh, enggak. Sekarang lu habis-habisnya segitu. Beli yang murah-murah aja lah gitu. Ternyata enggak nyangka habis-habis juga. Setelah itu. Dari semua modifikasi sebelum ketemu bengkel yang bagus, pasti kita ketemu bengkel yang enggak bagus dong. Iya. Iya. Hasil-hasil yang enggak puas selain itu tuh apa? Cat puas kalau cat? Cat juga kurang. Cat di mana tuh? Cat sama. Jadi itu satu bengkel. Nah ternyata kan ya abang tahu lah pasti kalau bengkel tuh memang punya spesialis kan. Betul. Nah kalau memang dia fokusnya ke cat
bagusnya di cat. Kalau di swap engine atau engine bagusnya di sini, kaki-kaki di sini. Iya. Bengkelnya di mana? Nah, 2 kali bilang lagi nih. Jadi bengkel di BJM itu dia itu jadi kalau dia bilang itu BJM bengkel itu yang masih BJM? di Bekasi. Bekasi. Mm-mm. Oke. Jadi dia bilang itu bengkel yang memang bisa semuanya. Oke. Jadi untuk kaki-kaki dia juga punya racikan spesial. Oke. Untuk cat dia juga bagus, untuk off-road segala macam. Jadi satu bengkel semuanya di situ. Iya. Nah itu ternyata kesalahan kan. Kita harus cari kalau mau cat bagus di sini. Loncat-loncat lah ibaratnya. Iya. Kayak gitu. Udah berapa kali bengkel cat lu datengin? Bengkel cat belum kan baru di situ Baru itu semua. doang? Baru itu doang. Oke. Gitu. Kebetulan yang di pertama itu kan kondisinya mulus mobilnya. Iya. Jadi memang nggak dicat. Nah baru kena di mobil kedua ini nih yang pink. Yang pink dicat. Yang di pink dicat. Aslinya kan memang beli rongsokan Beli tuh cat, mobil. catnya di mana? Di BJM itu. BJM juga? Iya. Semua. Oh, catnya lu merasa nggak pol banget, nggak sesuai selera lu gitu ya? Warnanya pas, udah Iya. pas. Cuman nggak rapi. Nggak rapi aja? Iya, jadi di dalam tuh masih ada bagian-bagian yang nggak kecat. Terus ada yang belang-belang dikit. Kayak gitulah. Terus kayak mur-mur semuanya di baut-baut semua dicat. Iya. Kayak gitu Kecat ya. Iya, Harusnya kan harusnya dicopot dulu gitu baru nih. dipasang Iya. gitu. Jadi namanya siram aja semua kan. Gue pernah jadinya. mengalami hal yang sama kok. Jadi kenapa nggak dilepas gitu-gitu loh. Bengkelnya mungkin ya, bengkelnya beda kali. Iya, bengkel kita beda. Bengkelnya beda. Tapi lu pernah bikin konten kan sama bengkel yang pernah gue masukin juga? Nah, bengkel yang akrab sama abang itu, dia juga nge-DM saya buat ngebenerin chatnya. Oke. Lu gua endorse deh chat Raptor. Kan lu suka off-road. Iya. Semuanya gua fasilitasin. Kalau lu oke, gua angkut datang ke rumah pakai towing, bikin konten katanya gitu. Jadi, tapi kan habis itu saya melihat video-video dari Bapak. lu dapat tahu kan gak sesuai selera gue tapi sesuai selera lu. Siapa tahu kan maksudnya kan yang tidak sesuai selera gue kan belum tentu sama. Nah, jadi ada berita lagi. Ah. Raptor Indonesia nge-DM. Gitu. Komarko. Iya. Raptor Indonesia nge-DM. Ofisialnya nih. Official. Yeah. Loh, official kalau itu kan akun bengkel kan. Iya, iya. Babe, mau nggak mobil Katana Pinknya kita sponsorin deh pakai Raptor gitu ya. Oh, boleh gitu. Tapi bengkelnya kita yang tunjuk ya, takutnya salah masuk bengkel lagi. Soalnya bengkel yang itu udah kita backlist, kata dia gitu. Gue tahu kenapa sih. Dia bilang gitu. Loh, dia juga nawarin nih. Iya, jangan, pokoknya itu udah kita backlist, dia bawa-bawa aja tuh gitu. Ya udah akhirnya begitu. Akhirnya di Raptor sih belum. Ini belum. Makanya lagi ibaratnya dihancur-hancurin lah. Iya. Puas-puasin dulu kan, kemarin udah keluar duit banyak tuh. Biar aja terbalik-balikin, dihancur-hancurin. Soalnya aku bilang, Bang, ini kalau dicat nanti bodi hancur, penyok-penyok sekalian dibenerin nggak? Katanya. Dibenerin dari ulang. Oh ya udah, jadi aku puas-puasin dulu ya Bang, gitu. Di mana bengkel rekomendasi Ciputat? Belum tahu. Oke. Kayaknya bakal dibawa ke Ciputat deh. Ke Ciputat. Yang ngerjain delika gue. Oh iya, benar. Nah, akan beli mobil lagi nggak lo? Rencananya pingin. Lu demen SUV dan yang gede-gede gitu ya? SUV yang gede-gede. CR-V generasi ketiga lu pernah punya? Punya. Di Bandung kita pernah ketemu tuh lu pakai itu. Benar. Gitu kan. Terus Jimny. Iya, SMA dulu aku pernah bawa hardtop. Hardtop cuy, anjing penculik. Iya. Musuhnya Roma Irama. Beli 30 juta dulu tuh. Anjing sekarang gak ada. Sekarang harganya gila hardtop. Hardtop gila kan. Ngeri hardtop. Ngeri hardtop. Jadi dari SMA emang aneh-aneh gitu. Orang SMA naik sedan, aku naik hardtop, kayak gitu. Tapi lebih ke bokap sih. Bapak aku sukanya Jeep. Nah, mau nggak mau anaknya kalau mau ngapel kan pinjem mobil bapak kan. Adanya hardtop, ya udah pakai hardtop. Kalau mobilnya sedan, aku lebih suka sedan mungkin waktu itu kan. Lebih enak modifnya pakai kaca gelap segala macam. Iya. Cewek juga lebih enak. Lu Cherokee nggak suka lu? Suka, cuman waktu itu kan mikirnya boros. Iya. Kalau masih sekolah, Enggak, saat ini lu kepengen beli Cherokee ya? Ada atau mobil yang pengen lu beli deh? Aku tadi pengennya tuh yang
Iya, antara Cherokee. Iya. Tapi Cherokee kegedean. Eh. Mungkin beli kayak Vitara. Oh, Vitara kayak lama. gitu. Vitara lama. Mantap Karena tuh. kalau off-road ternyata aku lihat yang boleh ikut IOX, ekspedisi gitu-gitu tuh Jimny nggak boleh karena kekecilan. Jadi kurang bawa-bawa barang Iya. gitu. Kalau Vitara sama Escudo masih oke ya? Masih oke dan harganya lebih bersahabat kan. Lebih masuk akal Jadi lah. masuk akal. Tapi yang Vitara SWB 2 pintu mah. Iya, itu mah mahal dan langka juga soalnya. Oke, Be, sekarang kita main games, Be. Ada games di sini adalah seberapa terkenalnya lu. Jadi Oke. kalau misalnya gue ngetik Babe Cabita, BABE CABI gitu kan. Oke. Semakin sedikit huruf yang diketik, semakin terkenal. Oke. Oke, ini kita ngetik sekarang nih ya. Oke. Huruf B dulu. B. Berita terkini, bahasa Inggris, Brandly, BTS, belum B. BTS ya, masa aku lebih terkenal dari BTS nggak mungkin kan. Bahasa Inggris, Barcelona, Masih wajar lah. masih wajar. Barcelona masa dilawan. Iya. Baby lagu Justin Bieber, Iya. Babi. Ya, Babi memang lebih terkenal kan. Banyak Coba yang suka juga soalnya. kalau Nah. Kalau ngetik Babe, paling atas adalah Babe Cabita. Nice. Gitu. Nggak Itu ada ngaruh ya? apa? Seberapa sih terkenalnya dari tulisan? Dari ketik Google tulisan. ya? Ngaruh ternyata. Dari tulisan. Babe Cabita ini, coba Babe Cabita Wikipedia, Babe Cabita terbaru, Babe Cabita agama. Iya. Selalu tuh ya kalau misal googling tuh. Pasti. Orang masih penasaran sama agama. Bener. Babe Cabita Instagram, Babe Kenapa Cabita ada meninggal. Babe Cabita meninggal. Babe Cabita dan Babe istri. Cabita mualaf itu. Babe Cabita Babe Cabita dulu, Babe Cabita liquid, Babe Cabita menikah gitu kan. Di sini ada yang lu mau komen gak nih? Babe Cabita meninggal tuh gimana? Ada isu-isu emang, Be? Gak tahu Babe Cabita meninggal kenapa bisa keluar Babe Cabita meninggal ya? Oh, nyokap yang tadi. Oh, Babe Cabita meninggal. Liquid Ya. tuh lu udah bikin ya kemarin ya? Liquid lumayan Ih, itu ternyata. kerjasama sama siapa, Be? Kerjasama sama Indonesian Juice Cartel. Oke. Iya, itu ketua vape sekarang kan dari Indonesian Juice Cartel tuh, Aryo. Aryo, iya teman mobil gue juga tuh. Oh iya, Iya, Aryo. Wagon juga. Iya, Wagon, benar. Main Kepilih gym lagi juga dia? Kepilih lagi. Kepilih lagi dia, Iya. 2 periode dia. Iya. Nah, Oke. kita kerjasama sama yang punya dia kan, sama Taurus Liquid bertiga jadinya. Oh, penjualan liquid tuh gila loh. Aku juga nggak nyangka bang, ternyata sebanyak itu loh. Gila. Luar biasa. Kacau, si Tante Airnya aja kan bikin liquid tuh. Penjualannya gila juga loh cuy. Luar biasa. Lu dari liquid tuh berapa sih yang lu jual 60.000? Yang targetnya 50.000. Enggak, harganya? 175 ya. 180.000. 180. Ada rasa-rasanya kan tuh? Lu rasa apa? Mixed fruit candy. Jadi Mixed fruit candy. iya, jadi memang sengaja dipilih yang rasanya unik kan sesuai karakter. Oke. Jadi dia pengen tuh melahirkan rasa baru. Apa rasa barunya? Ya. Rasa barunya itu adalah buah, tapi nggak dingin. Biasa kalau buah pasti dingin kan. Ini buah tapi creamy. Tapi manis ya, creamy ya. Manis dan creamy dan rasa buah. Gitu. 180 berapa? 180.000. 180.000 dijual. Iya. Lu dapat berapa persen dari situ? Dapat berapa persen? Enggak hitungan persen lah. Sebutlah berapa gitu. Iya. Puluhan ribu lah misalnya. Per botol. Per botol. Iya benar. Kali berapa ribu tuh? Kali berapa ribu. Seger. Lumayan. Dan hitung jualnya juga sebulan 2 bulan. Oh iya? Iya. Abis tuh? Abis, luar biasa memang. Anjing. Banyak loh ternyata. Lu bayangin ya. Talent yang dikolaborasikan aja dapat segitu, gimana yang punya? Miliar Pak, miliar. Aku coba udah menghitung-hitung punya dia juga nih. Karena suatu saat bikin sendiri aja kan. Gila tuh ya, bisnis liquid ya. Gokil loh cuy. Seger lah ya, Seger. Lumayan lah di era-era sekarang, lumayan banget itu. Lumayan Pak. Oke. Sekarang kita akan masih di game seberapa terkenal. Kita akan mencoba menanyakan nama lo kepada orang-orang ini. Ada berbagai macam profesi ya. Kita tanya pertama, apakah kenal sama lo? Coba. Mbak tahu Babe Cabita nggak? Gitu ya? Emang itu apa? Medan. Mbak Ana kenal Babe Cabita nggak? Nggak tahu. Masih Tahu Babe Cabita nggak? tahu, Siapa? artis kan yang suka ngelawak itu kan, Terus apa lagi? temennya Radit. Temennya Radit.
lebih terkenal Radit nih. Tahu cuy. Tahu lu. Weh, komedian. Yang keriting. Yang sering ngelawak itu Yang ya. sering ngelawak itu ya. Gokil. Temennya Radit itu ya. Jadi beban. Karena kan lu kan main di Malam Minggu Miko kan? Main di Main filmnya, kan? Di filmnya kan? benar. Oke. Oke, baik, sekarang kita baca-bacain di Instagram. Oke. Pertanyaan-pertanyaan tadi udah kita berapa? 1 jam yang lalu Iya. kita upload. Gue bilangnya ngobrak bersama ahli horoskop dari Butan. Babi Cabita yang mau nanya silakan komen. Kalau kata Rafli, kalau dikasih 1 miliar buat cukur rambut lu mau nggak? 1 miliar. Buat cukur rambut? Enggak, Nggak mungkin. enggak mau. Nggak mau lu? Karena nungguinnya setahun. Rambut sepanjang ini nungguinnya setahun. Setahun cuy? Mm-mm. 9 kan- nggak mau lu? Iya, berarti kan harus menolak job selama setahun tuh. Oh. Baik film maupun Karena kalau rambut lu kayak gini, ketika muncul, siapa nih? mas-mas pada umumnya. Mas-mas Mas-mas pada umumnya. Kalau kata MHRD Kreza, tanyain bang kenapa bisa nyebur ke bengkel yang di sono, itu Jim Nipingnya. Tuh. Awalnya Ya. gimana sih? Rekomendasi teman atau Direkomendasi teman. siapa teman lu? Arbi. Arbi. Oh. Direkomendasi teman. Dari Jadi, situ. dia itu penjual barang, Heeh. penjual spare part GDM. Dia biasa kalau ngelempar bengkel ke dia kerjasamanya. Lu komplain gak dia? Bi, Jadi lu bengkelnya- ngaco lu Bi, lu gitu gak? Iya. Nah dia juga marah sih sama si bengkelnya. Oke. Berikutnya nih. Jambi-jambi untuk dapat istri cantik apaan? Wih. Kalau kata Fuad Kadar Mawan. 2017 lu nikah ya? 2017 nikah. Pacaran berapa lama, Be? 6 tahun. 6 tahun, Be. 6 tahun. Gokil. Itu kenapa tuh? Jawab dong si Fuad nih. Kenapa bisa dapat cewek cantik? Jampi untuk aku kan dulu waktu pacaran kan perawakannya nggak begini bang, masih agak lumayan lah, walaupun nggak ganteng tapi agak lumayan. Iya, kalau Rapi lah ya. iya ibarat lukisan bagus. Ya. Kalau sekarang kan abstrak kan, nggak jelas. 6 tahun lu menikah, Be? 6 tahun. 6 tahun pacaran ya? Pacaran 6 tahun. 2017 Tapi pacaran menikah. cuma setahun. Deketnya cuma setahun. 5 tahunnya LDR. Itulah kunci kenapa bisa langgeng. LDR. Iya, LDR kuncinya. Saat itu lu selingkuh gak pernah? Sering. Makanya aku bilang kunci pacaran yang langgeng tuh LDR sebenarnya. Jadi ruang gerak mereka dia tidak tahu kan. Yang penting komunikasi tetap bagus. Tapi lu bilang gak pas selingkuh? Enggak. Di Ya belakang enggak. aja. Tapi sering ketahuan. Anjing. Kalau dia pernah selingkuh? Kalau dia? Pernah sih. Pernah. Akhirnya setelah aku sering selingkuh, standar lah ya. Efek balas dendam tuh biasa ada tuh. Tapi gara-gara itu aku jadi mau nikah. Oh, ya udahlah Di sekarang terakhir nikah dia aja deh. selingkuh, sakit hati akhirnya udah kita nikah nih. Dia mau tuh. Mungkin kalau dia nggak selingkuh aku nggak bakal nikahin dia. Gara-gara selingkuh panas kan? Wah, anjing. Lu sekarang 33 ya? 32 apa 89 berapa ya? 32. 89. Ya 32. 32. Oke. Berikutnya nih dari Ale_Zeus, berapa lama pakai model rambut kayak gitu, Bang? Sejak dulu sering aku kribo. Dari tamat SMA. Iya. Kribo, botak, gimbal, mohawk, macem-macem. Sempet mohawk dulu. Gimbal Sempet. juga sempet. Gimbal sempet. Oh. Gimbal. Akhirnya nyaman kayak gini nih. Bukan karena terkenalnya kribo, Ya pas stand up ya udahlah gitu, jadi karakter aja. Kalau dulu aku orangnya bosenan, cat sana sini, cat warna pink, hijau, gitu-gitu. Pernah ngecat rambut tuh warna pink? Sering aku, bolak ganti-ganti cat aku sering. Gimbal. Karena bosenan, emang suka, aduh apalagi ya nih ya, botak. Dulu zaman apa ya, skinhead ya, yang pengen Iya. botak dibikin Yang plontos. paret-paret plontos, Iya, terus iya. bikin kotak kayak sawah, gitu-gitu juga. Iya. Pernah. Berikutnya Egi Hartono, Bang Babe, pandemi gini udah jarang manggung sama syuting film, pendapatan utama dari mana Bang? Apa ikut jualan cupang seperti orang-orang? Enggak dong, Enggak. dari vape. Vape ini luar biasa loh. Nolong ya? Nolong. Luar biasa emang. Iya, itu dari Instagram, sekarang dari Twitter. Dari Christian Ardita, titip pertanyaan buat Babe Cabita, kemarin kan habis edukasi ke BEI ya. Apa sih itu? Mau tanya kira-kira dalam waktu dekat bakal ada babemologi nggak, dan kira-kira yang masuk kriteria babemologi seperti apa? BEI itu apa sih? Yang saham-saham ya? Nan?
Oh iya, kemarin ada kayak kita influencer dikumpulin, terus meeting via Zoom, dikenalin kalau kita sebagai influencer jangan memasarkan atau menginfluencerkan saham. Kenapa? Gitu. Mengiklankan saham boleh, tapi tidak menjurus, beli saham yang ini nih, gitu. Oh. Itu ternyata etikanya nggak boleh. Oh di BI itu nggak boleh? Nggak boleh. Karena kan di Twitter banyak tuh ya. Viko main. Iya. Iya. Lu main nggak? Nggak main. Nggak main. Kalaupun boleh mengiklankan, kita harus bilang jujur, kita di endorse oleh ini, gitu. Nggak boleh kita bilang gitu, karena resikonya besar. Takut orang-orang yang nggak ngerti saham nih pada beli, udah banyak-banyak, ternyata rugi, mereka bisa nuntut segala macam kayak gitu. Takut menjerumuskan orang. Iya. Kayak gitu. Berikutnya, asal nama babi dari mana? Banyak banget di YouTube, lu bisa cari. Nah, Isban Diu BW. Dulu masih jadi B-boy, lagu favorit pas battle apaan? Coba lu battle sama Adit Insomnia pakai lagu Ciperok. Si Adit Insomnia juga dulu B-boy. Oh iya. Dulu waktu aku zaman B-boy itu aku pernah latihan bareng sama Bisma malah. Bisma Smash. Karisma. Itu memang lagi keren-kerennya dia tuh B-boy itu. Oh gitu loh, pernah latihan lu? Habis latihan bareng di PPJ, gak lama aku balik, itu yang dia kejadian yang dibegal. Oh, dia kan dibegal tangannya putus tuh, gitu. Oh, baru aku dapat info, padahal kemarin baru latihan bareng tuh, gitu. Cuman kemarin nggak saling kenal kan kita. Kayak gitu. Berikutnya nih dari Riko Marbun, Sekut Babe mau nanya nih, Bang Babe kan lucu. Cewek-cewek suka cowok lucu. Berapa cewek yang udah lu ajak keringet bareng? Keringet bareng. Sebelum menikah ya? Sebelum menikah. Lu kalau misalnya ada grupi yang datangin lu sikat gak? Enggak lah. Enggak ya? Grupi enggak ya? Orang mikirnya gini, wah ini artis gampang cewek. Cewek-cewek kan milih-milih juga. Enggak segampang itu juga. Aku juga mau ngasih tahu. Ya sekedar dekat tapi enggak mau lebih gitu. Memang banyak curut-curut, tapi kalau kita pasti mau menjurus juga mereka enggak mau. Milih-milih juga. Iya. Jadi jangan kalian pikir wah ini superstar nih. Cewek juga milih gitu. Dan juga aku artisnya bukan yang tajir-tajir kali. Kalau kayak tadi Raffi Ahmad oke gitu kan. Oke, berikutnya Bang Babe. Duit pas-pasan. Ini enggak udah tadi. Iya. Be ada niatan ngaset Gofar gak buat main gym nih? Gue pengen. Wah. Cherokee sih gue pengen. Keren, Cherokee keren. Iya, Cherokee 2 pintu tapi. Cherokee 2 pintu. Iya, itu harganya sarap sih. Pasti Cherokee sekarangnya 4 pintu. Iya, udah sarap iya. Cherokee emang lagi naik. Lagi sarap ya, lagi sarap. Apalagi 2 pintu ya. Iya, udah full mopar gitu, harganya udah nggak mungkin ya di bawah 200. Wah, nggak mungkin. Tapi kalau mobil sekeren itu, endingnya pasti nggak dipakai off-road, sayang. Mending beli mobil bahan aja. Vitara atau Sidekick deh, murah Sidekick. Nah, 4x4, pasang 4x4 yang udah main. Asik loh. Asik off-road. Oke, berikutnya. Pernah disangka pemuka agama dari India nggak? Sering. Saya baba tuh. Iya. Sering bilang saya baba tuh. Be, mau bikin apa lagi Be? Film yang belum rilis mungkin ada Be? Film yang belum tayang tuh ada 2. Apa aja Be? Film horor, Jurik Sarawe. Sama? Itu film, pokoknya aku di situ jadi babi ngepet lah. Kan belum ada kan film babi ngepet, ada tapi zaman dulu ada tuh. Ini mau dinaikin lagi film babi ngepet kan. Nah, itu lu jadi pesugihan nih. Iya dong, pasti nggak mungkin aku jadi orang. Pasti jadi babinya dong. Yang main siapa aja Be? Talentnya 2 tuh, ada babi bener, ada aku. Itu mau komik-komik, ada Anyun, ada Viko. Gitu. Terus ada siapa lagi ya? Apa? Aduh lupa aku. Dimas Andrea. Gitu-gitulah. Kalau yang satu lagi filmnya? Yang satu lagi itu sama si Ayusita. Oh, Ayusita. Iya. Oke. Berdua tuh sama Ayusita. Lu berdua talentnya nih? Iya, sama Ayusita sama banyak talentnya. Cuman Ayusita. Main talentnya lu? Aku di situ jadi main talent. Jadi Ayusita ini stres. Ceritanya Ayusita apa namanya? Healing ya. Ayusita stres, healing ke suatu pedalaman. Nah, akulah orang yang bakal menghealing dia sepanjang film. Pemuka India. Gitu lah kira-kira. Kira-kira tahun ini bakal tayang atau belum ada kepastian? Belum ada kepastian. Katanya sih tahun ini kalau pandemi udah berakhir. Amin.
bakal tayang. Karena Iya, kalau iya. dikeluarin sekarang juga sayang kan, cuma Iya. kelang-kelang. Iya. Mentok-mentoknya sih kayaknya dijual sih paling. Ke Netflix atau apa gitu Bener, ya biasanya. dijual, Atau iFlix yang iFlix, lokal-lokal gitu ya. bener. Kita doakan semoga film-film Babe Cabita akan keluar tahun ini, Be. Iya bener Bang. Thank Sukses you. terus buat karirnya, Be. Terima kasih Iya. banyak. Semoga bisa beli mobil impian lagi. Amin. Dan Siap. rekomendasi bengkel-bengkel bagus makin banyak ya buat kita ya. Benar. Thank you, Be. Terima kasih Udah mampir banyak. di Ngobrek nih, Be. Terima kasih Sehat-sehat banyak. selalu, Be. Siap. Sukses terus dan Sama-sama. terima kasih buat semuanya yang udah nonton Ngobrek kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar pamit, Babe pamit. Sampai jumpa. Bye. Semua berkumpul di Soke Rizakun FM. Jadi stand up di Jerman. Selama di sana tuh kan orang bahasa Jerman. Iya. Jadi dikit-dikit ngerti lah bahasa Jerman. Formatnya polanya sama. Rata-rata tuh orang Jerman belakangan kalau nggak te. Misalnya diganti-ganti dikit. Coklat, cokolate. Gampang tuh. Toilet, toilate. Minta tolong, bitte. Cewek binal, lonte. Gitu.